cahaya putih, dia bersuara, dia mengatakan, aku Tuhan, aku berkenan kepadamu lepas. Banget saya itu loh. Pada umur, kan saya kan setiap, saya kan gini, umur 5 tahun saya lihat tuh, ibu-ibu, anak-anak, terus saya lihat abang-abang, kakak-kakak, mereka gereja, bawa-bawa kitab, terus saya penasaran, apa yang dibawa mereka ini, rata-rata bawa Alkitab, dulu kan belum ada handphone, hanya masih bawa Alkitab ke gereja. Terus saya lihat, terus saya lihat orang tua saya yang dibawa juga buku itu kan, saya baca, pelan-pelan saya baca, sampai saya umur 18 tahun, sebelum saya tidur harus berdoa, bangun tidur berdoa, itu yang diajarkan keluarga. Tiba-tiba umur 18 tahun datang Tuhan dalam mimpi saya. Takut itu jin loh, atau setan gitu yang menyamar jadi Tuhan. Ya sah-sah aja kalau orang membilang jin, membilang setan, ya sah-sah aja. Saya nggak merasa marah, nggak. Ya itu kan pandangan seseorang ya. Kalau dibilang itu jin, Lucifer atau apa, ya dia udah menyatakan aku Tuhan. Itu suaranya suara laki-laki atau perempuan, Bang Kepas? Suara laki-laki. Oh, berarti Tuhan jadinya laki-laki ya, Kepas ya? Jadi nggak mungkin Tuhan kita perempuan, laki-laki lah pemimpin. Tuh bilangnya si Ruga itu perempuan, Kepas. Laki-laki Tuhan. Makanya tahta kerajaan. Tuhan itu berjenis kelamin berarti. Ya kan ada laki-laki, berarti kan ada jenis kelaminnya. Makanya kan Adam itu diciptakan kan serupa dengan dia gambarannya. Manusia itu kan diciptakan serupa dengan gambaran Tuhan. Makanya kau berbeda dengan Mas Aha. Kalau pencipta langit dan bumi itu jenis kelaminnya apa, Mas Aha? Kalau soal ini aku setuju sama Bang Kepas, Bang Arif. Jenis kelaminnya apa? Ya karena memang kan dikatakan Adam itu segambar dan serupa dengan. Iya, jenis kelaminnya Tuhanmu itu apa? Laki-laki, Bang, laki-laki. Laki-laki? Iya, karena kan kita memanggilnya Bapak di surga, Bang. Bapak kan laki-laki, Bang. Berarti Tuhanmu ada nonotnya. Iya, aku nggak mau kurang ajar lah, Bang. Ya, yang aku bisa bilang ya laki-laki, Bang, ya gitu. Loh enggak, kalau laki-laki yang sempurna itu kan dimiliki, apa yang dimiliki Mas Aha dimiliki oleh Tuhan kan gitu kan? Iya, logikanya kalau dikatakan segambar dan serupa dengan Adam, berarti ya kalau Adam punya nonot ya Tuhan berarti punya, ya seperti itulah, Bang. Kan Tuhan itu roh katanya Mas Aha, dengan Kepas Tuhan itu roh. Gini loh, Bang. Itu apa ada tubuhnya roh itu? Kan kita bilang wujudnya aja loh, Bang, tapi materinya kita nggak tahu Tuhan itu. Nah, itu yang kemudian Anda salah paham. Maksudnya segambar itu ketika Tuhan itu maha mendengar, ya manusia ciptaannya itu juga mendengar. Tapi pendengarannya itu tidak seperti cara Tuhan itu mendengar gitu kan. Tetapi ketika Tuhan itu kemudian kekuasaan manusia itu tidak lebih tinggi daripada kekuasaan Tuhan. Artinya Tuhan itu maha. Itu maksudnya Mas Aha, bukan kemudian dalam hal bentuk. Penafsirannya sebenarnya nggak perlu sejauh itu, Bang. Contoh nih, Soeharto punya anak Tommy Soeharto. Bukankah Tommy Soeharto ini segambar dan serupa dengan Soeharto, Bang? Bukan seperti itu. Berarti Tuhan beranak. Lah, memang iya, Bang. Kan kalau dalam iman Kristen, Tuhan Bapa itu punya anak, betul. Adam. Terus istrinya siapa? Kalau dalam iman Kristen, nah, aku nggak bisa Tuhan jawab itu soal punya itu. anak. Coba dijawab. Kalau istrinya siapa aku nggak bisa jawab, Bang. Loh iya makanya itu kan mentok kan, macet kan. Kalau dibilang Tuhan beranak berarti punya istri.
Aku bilang sama Ustadz Arif, jangan main logika sama Tuhan. Gak ketemu, Pak. Ustadz Arif pasti bingung sampai selama-lama. Sampai ke liang kubur bingung. Lo enggak, secara logika aja, Mas Aha. Coba. Secara logika, secara masuk akal aja. Tunggu dulu. Di dalam Alkitab itu, Bani Israel itu, Tuhan kasihan melihat Bani Israel diperbudak bangsa Mesir. Kasihan dari surga. Secara logika, kok bisa Tuhan kasihan dengan Bani Israel? Kan gitu secara logika. Iya, maksudnya anak itu adalah hamba, Kepas. Nah, Yesus dibilang anak Allah, gitu. Makanya saya bilang, jangan main logika sama Israel Tuhan. juga dibilang anak Allah. Apakah kemudian Israel Yakub merupakan anak dari Allah? Kan udah saya bilang, jangan main logika sama Tuhan. Ketika kita bicara tentang... Tapi akal kita dipakai kalau tidak sesuai dengan keimanan, ya. Keimanan itu tidak sesuai dengan logika, ya dibuang saja, Kepas. Jangan diimani. Nggak mau saya nggak mau main logika sama Tuhan. Saya nggak mau. Loh iya, di mana? Coba. Mas Aha tadi bilang bahwa Tuhan itu beranak. Berarti Tuhan punya istri. Mas Aha. Nggak, gini aja dulu Ustaz Arif. Kalau secara logika bisa nggak si Musa membelah lautan? Kan karena Tuhan kan. Iya, itu diberikan mukjizat itu oleh Tuhan, bukan kemudian Musa sendiri yang mempunyai kemampuan atau kekuasaan. Saya bilang jangan main logika. Ketika Tuhan menurunkan manku, what is that? Apakah itu diturunkan itu gandum dari langit langsung? Bicara kita main logika sama, makanya kan orang Bani Israel itu kan bebal itu waktu di 40 tahun lamanya berkeliling di padang gurun. Kenapa? Karena mereka bebal. Mereka minta roti dikasih Tuhan dari langit langsung roti. Kenapa? Karena mereka main logika mereka, makanya mereka membuat patung. Ini ada patung nih ya, buat nih. Sebenarnya mukjizat itu apa? Mukjizat itu nyata lah. Mujizat ada Bang Ardi ya? Nggak tahu. Bukan Bang Ardi, Assalamualaikum warahmatullahi kekuatan, namun rohmu ya Tuhan, ketika ku percaya. Jangan nangis. Malah nangis di komal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa. Kalau kemen logika sama Tuhan, ya silakan. Ada Mas Verga. Assalamualaikum Mas Verga. Assalamualaikum semuanya. Kepas, diam kau Kepas. Kalau kalian main logika sama Tuhan, ya silakan. Orang saya nggak larang. Saya nggak mau main logika sama Tuhan. Takut saya sama Tuhan. Saya paling takut sama Tuhan main logika. Iya, kalau nggak masuk akal, Kepas. Kenapa kok diimani, Kepas? Yang apa yang kita pikirkan yang tidak terpikirkan oleh Tuhan. Tuhan itu memberi akal kepada manusia itu untuk berpikir, Kepas, gitu. Kalau kita bicara tentang Tuhan, kalau kita main logika, ya apa yang kita pikirkan tidak sama yang dipikirkan Tuhan. Makanya kalau bicara kita sains, baru kita bicara logika, cara berpikir. Tapi kalau dengan Tuhan nggak bisa kita bermain logika. Saya paling takut kalau bermain logika sama Tuhan. Takutnya jadi menghujat kepada Tuhan. Pertanyaannya, Mas Aha tadi kan bilang bahwa Tuhan itu punya anak. Iya kan, Mas Aha? Iya Bang, iya. Punya anak. Kalau Tuhan punya anak, berarti ada istrinya, ada pasangannya. Tadi Mas Aha dengan Kepas itu sudah sepakat bahwa jenis kelamin dari Tuhannya adalah laki-laki, kan gitu. Masa? Iya betul Bang. Ya. Jenis kelamin Tuhanmu apa? Ya laki-laki Bang. Ya, Kepas, betul. jenis kelamin Tuhanmu apa, Kepas? Dia bilang doa bapak kami, bapak, nggak ibu, doa ibu kami, bukan doa bapak kami. Suara yang terdengar ke Kepas itu kan pertanyaan Mas Aha. Suara yang terdengar ke Kepas saat Kepas didatangi oleh Yesus, kemudian dimeterai kata Kepas, itu suaranya berupa seorang perempuan apa seorang laki-laki? Laki-laki waktu dia datang. Berarti Tuhanmu laki-laki ya? Sepakat ya? Iya. Iya. Tuhan Mas Aha laki-laki ya? Iya laki-laki Bang, betul Bang. Iya, punya jenis kelamin berarti ya?
Ya. Lanjut Bang Ardi. Lanjut Bang Ardi. Enggak, saya lagi di bis. Lanjut aja. Begini Bang Arif. Iya. Ya, logikanya begini Bang. Kalau Adam itu bukan anaknya Tuhan, berarti kan itu sama juga menyekutukan Adam dengan Tuhan yang juga tidak berbapak gitu loh. Paham nggak Bang? Adam tidak berbapak. Iya, kalau kita bilang Adam itu bukan anak Tuhan kan berarti kita sama aja mengatakan Adam itu tidak berbapak kan? Jadi kamu ingin menyatakan bahwa Adam itu adalah putranya Bapak? Iya betul Bang, Lukas 3 ayat 38. Waduh, bukan ciptaan. Adam itu diciptakan atau dilahirkan oleh istrinya Bapak? Bang, anak itu kan ciptaan orang tua Bang. Kita ini kan ciptaan Enggak, orang bicara tua. Adam. Kamu bicara Adam tadi. Adam itu ciptaan apa dilahirkan? Ciptaan, ya ciptaan. Kalau ciptaan ya bukan dilahirkan, Mas Aha. Itu kan Adam itu kan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Kalau aku bilang Bang Arif ciptaan orang tua Bang Arif itu benar atau salah Bang? Bukan. Itu ciptaan Allah. Semua manusia itu, semua makhluk itu adalah ciptaan Allah. Hanya kemudian melewati proses kelahiran. Tidak mungkin yang membentuk saya di dalam kandungan ibu saya itu adalah bapak saya, bukan. Iya. Bukan, Tuhan yang ngasih roh kepada kita bukan bapak saya, tapi Tuhan yang membentuk kita, mempunyai telinga, mempunyai panca indera, kemudian ada kaki, ada tangan. Itu Tuhan yang membentuk, bukan bapak kita, bukan bapak saya. Berarti kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk akal. Konsep keimanan dalam Islam masuk akal. Kalau nggak ada aktivitas yang dibuat oleh orang tua kita, apakah kita bisa lahir Bang? Loh iya, itu kan prosesnya. Tetapi apakah orang tua kita yang membuat kita ini menjadi tubuh kita seindah ini, kemudian diberi nafas, diberi hidung, diberi mata yang indah, kedua mata kan gitu kan? Apakah bapak kita yang menciptakan? Iya, artinya gini Bang, artinya kita 50-50 Bang. 50% diciptakan orang tua kita, 50% diciptakan oleh Tuhan. Yang 100% kok ada 50-50-nya Mas Aha? Iya Bang. Yang 100% diciptakan oleh Tuhan itu cuman Mas Aha, kamu tahu? Ya, Elizabeth mandul enggak? Mandul, ya. Ya, sudah tua renta apa enggak? Oh ya sudah. Kemudian melahirkan Yohanes. Jadi sebentar dulu. Orang mandul ya. Apakah secara logika bisa dapat melahirkan? Ya bisa aja Bang. Bisa. Di mana bisanya? Pakai logika lah. Orang yang sudah mandul, yang sudah menopause, yang umurnya sudah tua renta, tetapi masih bisa mampu untuk melahirkan seorang anak, itu ada kekuasaan Tuhan apa bukan? Adalah. Ya, Ayo jawab. Seperti Sarah, ya adalah. Itu kan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Nah, kuasa Tuhan betul. Berarti yang menciptakan siapa? Ishak itu adalah Tuhan atas izin Allah. Begitu juga dengan Elizabeth melahirkan Yohanes. Jadi maksud Abang itu Elizabeth itu dilahirkan Yohanes. Jadi maksudnya Yohanes itu bukan anaknya Nabi Zakaria, maksud Bang Arif itu. Loh maksud saya kan ibunya Yohanes itu, ibunya Nabi Yahya itu kan mandul, masa? Ya, maksud gini Bang. Orang mandul itu secara logika apa bisa melahirkan, masa? Coba. Orang yang sudah menopause. Ya enggak, makanya sama tuh ketika kita bicara tentang Tuhan jangan main logika. Kalau kita main logika, datang Bang Hendy coba.
Oh, ada Bang Endi juga. Assalamualaikum Bang Endi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru live Ini ada tadi sama Bang Juma mereka. Dari mana? Baru nyampe rumah nih habis menggembala. Habis mengembala. Ternyata di sini ada domba 2 nih. Belum saya jamah nih. Anak domba Allah. Dombanya beda-beda pemahamannya. Ada yang bilang Elohim Yahweh dengan anak itu beda, kata Mas Aha. Sementara Ini loh Bang, ini Kepas kan sama Mas Ha sama-sama Kristen, tapi Tuhannya beda. Gimana sih lu pada? kitabnya sama. Kitabnya sama, agamanya sama, Tuhannya beda. Sama Tuhan Yesus. Masa Tuhan Yesus juga. Bukan, coba Mas Ha. Masuk lagi Ustaz Tata. Belum tiru Ustaz Tata. Masuk. Ada aku lagi dikejar ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo lari kemana? Ayo. Coba kita tanya dulu ya, Mas Ha. Tuhanmu siapa Mas Ha? Ya kalau sekarang ini Tuhanku bapaknya Yesus, Bang. Ah, bapaknya Yesus. Yesus sebagai apa? Nah, Yesus itu nanti sebagai Tuhan kalau dia udah datang kedua kali itu. Gitu. Nah, jadi sekarang statusnya Yesus sebagai apa? Sebagai calon raja di atas segala raja. Nah, Calon Tuhan. ya bisa dibilang juga. Oke, jadi Kepas, sekarang Yesus ini belum Tuhan, baru calon Tuhan yang Tuhan Bapa. Gimana Kepas? Beda lah kalau saya kan udah jelas Tuhan Yesus itu Tuhan dia. Kau menyebut aku guru dan Tuhan, itulah aku. Kau sudah menyebutkan aku guru dan Tuhan. Nah, ajarin dulu Mas Ha. Ajarin Mas Ha, belum Tuhan dia baru calon. Ajarin dia Mas Ha. Ketika Adil. ketika makanya saya bilang, dan dibilang ketika Yesus berkata di Yudea, kan dibilang aku ada sebelum Abraham ada. Tuh gimana itu Mas Ha? Aku nggak ngerti deh Bang kalau kayak gitu, Bang. Kalau Yesus ada sebelum Abraham ada, berarti lebih tua Yesus daripada Abraham dong, Kepas. Ya makanya kan Yesus mau dilempari orang Yahudi, orang Parisi di situ. Kan kabur Yesus dari Yudea. Jadi Yesus lebih tua daripada Abraham ya? Yesus lebih tua lah dari Abraham, makanya marah kan waktu di Yudea itu ngomong dia sama orang Parisi sama masyarakat di orang Yahudi di Yudea itu. Coba saya tanya ini dulu Mas Ha. Masuk akal nggak Yesus lebih tua daripada Abraham? Kalau ya nggak masuk akal Bang. Nggak masuk akal. Kalau lebih tua Abraham. Lebih Tapi tua Abraham, pas. Kalau secara hierarki Yesus ini adalah om daripada Abraham. Oh, Abraham om, Yesus ponakan. Kepas, lu gimana sih lu? Enggak, terbalik. Abraham itu keponakan, omnya Waduh. Yesus. Abraham keponakan. Iya, karena kan memang Yesus om. Iya, Yesus itu kan anak langsung dari Tuhan. Jadi Abraham om. Keponakan. Abraham, aduh, kok jadi buat pusing sih? Abraham keponakan, Yesus om. Aduh. Iya, betul Bang. Kepas pertama itu. Taruh kok bisa itu Yesus om? Gimana ceritanya Mas? Coba. Ya kan hierarkinya begini loh. Iya. Tuhan punya anak Adam ya kan. Adam punya anak Abraham ya kan. Tuhan punya anak satu lagi namanya Yesus, ya kan berarti om dong. Coba ulang. Tuhan kan punya 2 anak nih Bang ya kan. Tuhan punya 2 anak. Anak pertama namanya siapa? Adam. Adam. Anak kedua Yesus. Anak kedua Yesus. Adam punya anak Abraham. Oh, Berarti Adam punya anak namanya Abraham. Nah, Kalau Yesus punya anak nggak? nggak punya Bang, nggak. Oh, berarti Adam ini ponakan dari Yesus. Yesus om. Abraham. Iya, Abraham ponakan, Yesus om. Nah, Kalau Adam sama Yesus saudara. ya ini hubungannya antara om dengan keponakan itu. Enggak, Adam sama Yesus. Oh iya, kakak adik. Kakak adik. Yang mana yang kakak? Adam. Adam, adik Yesus.
Ya. Kalau Maria kedudukannya sebagai apa Maria? Maria sebagai ibunya Yesus, Bang. Loh kok bisa? Ya, Berarti Yesus duluan ada daripada Maria. enggak terbalik. Maria dulu dong. Maria dulu ada, sedangkan Adam saudara dengan Yesus. Kan tadi aku bilang, Bang, kalau umur memang tuaan Abraham. Tapi kalau secara hierarki Yesus ini lebih tinggi daripada Abraham gitu loh. Contoh nih, Bang ya. Ya gimana? Contoh, aku nih orang Bugis kan dulu anaknya banyak-banyak tuh, Bang, ya kan. Aku nih punya keponakan yang umurnya itu jauh lebih tua dari aku, Bang. Aku ada, Bang. Oh iya. Nah itu contohnya seperti itu, nah, gitu, Bang. Iya. Beda lagi. Kalau gimana pas? Lu gimana pas? Aduh, beda lagi. Ya Yesus itu Elohim Yahweh. Teman-teman yang di bawah 500 lebih ya, mata Yes. silakan sambil lalu di tap-tap layar teman-teman, sambil di support juga. Yesus itu Elohim Yahweh. Gimana sih lu? Ini gimana ini masalah ini? Ya, Kepas juga nggak salah juga, Bang. Kan nama panjang Yesus itu adalah Yesus bin Elohim Yahweh. Gitu. Ya, iya. Elohim Yahweh itu siapa pas? Masa? Itu bapaknya Yesus, Bang, itu. Oh bapaknya Yesus, bapaknya Adam. Iya, betul, Bang. Betul, Bang. Terus Maria sebagai Elohim Yahweh apanya? Maria yang pasti bukan suami istri, Bang. Karena kan kalau dikatakan suami istri kan berarti Yesus itu harus terjadinya karena hubungan suami istri. Tapi kan perawan Maria ini. Iya. Ya, susah juga nih, Bang. Iya, susah juga ya. Hubungan antara bapaknya Yesus dengan Maria ini apakah suami istri atau bukan, aku nggak tahu, Bang. Kalau yang masuk dalam kandungan Maria siapa? Yesus, Adiknya Adam. adiknya Adam, iya betul. Adiknya Adam. Lah, gimana adiknya Adam? Kan udah ada adiknya Adam. Kenapa nggak sulai kandungan? Gimana sih? Siapa adiknya Adam? Yesus. Adiknya Adam itu baru ada di tahun 5 sebelum Masehi itu. Oh, Lahir gitu. adiknya Adam setelah Maria melahirkan. Iya, betul, Bang, iya, betul. Tapi kenapa Abraham ponakannya Yesus? Kan bukannya Abraham duluan ada? Iya kan tadi kan aku udah Secara bilang, hierarki gitu ya? secara hierarki lebih tinggi. Ya, contohnya aku lah, Bang. Aku punya Iya. keponakan sepupu aku tuh umurnya 20 tahun lebih tua dari aku, ada, Bang. Pas lu paham kan ini urusan? Ya nggak apa-apa, itu kan buah-buah pikirannya, cara ajaran gereja. Ada Banyuma di bawah, naikin dong. Bang Jumanto itu, Bang Andi. Oh bukan Banyuma ya? Jumanto itu. Oh, Kristen itu. Kurang asem pakai. Ada aja orang gila semua ini. Jadi gimana masalah ini? Jadi Kepas lu paham gak nih urusannya masalah nih? Kan itu gereja kami aja udah berbeda, Bang Endi. Kalau saya sebenarnya ya nggak keberatan, ya itu kan ajaran gereja mereka, bukan ajaran gereja AKBP. Iya. Jadi masalah ya mana lebih tua Abraham daripada Maria? Ya Abraham lah, Bang. Kan lahir duluan dia Abraham. Masalah Kepas mana lebih tua Abraham daripada Maria? Ya Abraham lah kalau dari Maria. Kalau Yesus sama antara Yesus dan Abraham, Kepas siapa yang tua? Ya Yesus lah, Yesus kan Tuhan. Anaknya Maria siapa? Yesus. Lah, berarti Maria lebih tua dari Abraham, anaknya aja lebih tua daripada Abraham, gimana sih lu? Kan di Filipi 2:5-11 kan udah jelas. Dia makai rupa seorang hamba, mau merendahkan dirinya, bahkan mati di kayu salib, kan ada. Waduh, gimana ini urusannya ini masalah Ini lu sebenarnya berdua ini masih dalam perawatan apa ya udah sembuh sih?
Berobat jalan bang, berobat jalan. Ustaz Tata gimana ini urusannya nih Ustaz? Kalau saya nggak sembuh-sembuh lagi, memang saya udah melekat dengan Tuhan Yesus. Bocoran lo sudah ya. Kalau ada yang bilang saya sudah bocor halus ataupun bodoh karena Kristus, ya nggak masalah. Soalnya ini kayaknya lu berdua ya, bisa jadi datang lu ke Tambunan, Masaha lu. Coba mulai yang sama. telepon dulu lu ke Tambunan, beda lagi versinya dia lagi. Roh Kudus Coba lu telepon dulu. Istri siapa? Istri itu kan. Ini si Dan juga Kristen Bang Hendy. Siapa? Dan ini di bawah. Ya, Dan gimana urusan lu Dan? Lu mau nanya lagi sama Ustaz Tata, tadi kan rungkat tuh. Apa ya? Gimana Dan? Tidak mau bertanya ke Rex if die. Nah ini tadi gini, lu dengar nggak perbedaan Kepas? Jadi Adam itu Iya. saudara sama Yesus. Ya Yesus ini punya ponakan namanya Abraham, ya kan? Abraham. Ya, yang betul Kepas. Saya mau bertanya ke Rex dulu, boleh? Iya boleh, silakan. Gimana bang? Rex Kristen Rex. Kristen bang aku bang. Serius Rex? Serius bang. Gerejaku di GKI bang. Kadang-kadang ke Reform. Di mana bang? Reform itu yang di Kemayoran bang, Jakarta bang. Tahu nggak bang itu yang gerejanya gede banget tuh. Imam Rasuli ingat tahu bang? Oh Imam Rasuli tahu bang, tahu bang. Iya, coba dibacakan bang. Saya mau dengar. Mana aku nggak hafal loh bang. Nggak mengimani mereka itu, dan nggak. Berarti yang Kristen di sini cuma 2 ya, saya dengan Kepas. Lu nggak boleh masalah. Masaha juga. Coba Masaha. Ya. Tahun berapa Yesus turun? Prediksi lu. Kalau berdasarkan Lukas 10 ayat 35, kemungkinan besar itu 2030. 2030 tahun setelah Yesus terangkat gitu loh. 2030 ini sekarang 2000 berapa nih? 2024. 6 tahun lagi bang. Kurang lebih 6 tahun lagi lu. Loh, prediksi orang lo itu. Kalau saya nggak mau pusing sebenarnya. Ada yang menganggap Yesus itu nabi, ada yang menganggap Yesus itu Tuhan junior. Kalau saya nggak mau pusing. Kalau saya belajar dari HKBP bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan sesuai dengan Alkitab. Saya korelasikan yang dikatakan pendeta di HKBP dengan di Alkitab bahwa Yesus Kristus itu adalah Elohim Yahweh. Kau mau nanya lu kalian bertiga nih. Kepas boleh jawab, Dan boleh jawab. Mas Aha boleh jawab. Menurut Anda bertiga, Adam diciptakan di mana? Kepas dulu. Di bumi lah diciptakan. Di bumi mana? Daerah mana? Bumi daerah mana? Di Irak. Oh di Irak. Oke. Kalau Pak Dan? Di bumi pertiwi. Nggak lu serius Dan. Lu setuju nggak sama Kepas di Irak di bumi? Si Hawa kan di India diciptakan Tuhan. Ntar dulu masalah nanti habis ini jawab. Nggak Taman Eden. Menurut kamu Dan, Taman Eden itu di mana diciptakan Adam? Nggak keluar saya. Oh nggak bisa jawab. Oh masalah di mana masalah Taman Eden itu? Adam diciptakan. Iya kan dulu aku udah pernah tunjukin lokasinya bang, itu di Cina bang. Oh di Cina. Si Dan kabur takut dia. Takut sih ke Masaha itu. Takut sama masalah dia. Jauh beda banget loh antara Irak sama Cina, gimana sih? Jadi tuh gini bang, jadi tuh seumur hidup aku tuh aku berdua cuma dikasih tahu 2 rahasia aja bang. Apa itu? Nama Tuhan dan di mana lokasi Taman Eden, dan itu udah dikasih tahu dua-duanya. Nama Tuhan itu adalah Ayahanda dan lokasi Taman Eden itu di Cina, di provinsi Sichuan. Oh nama Tuhan namanya Ayahanda. Betul, iya.
Taman Eden itu di Cina. Di provinsi Sichuan namanya. Iya betul bang. Provinsi Sichuan, RT berapa? Sichuan. Sichuan. Provinsi Sichuan ya. Sichuan. Cina Taipei. Bukan Taipei bang, Cina daratan. Oh, Cina daratan. Nah, kalau Taipei itu kan Taiwan. Oh, iya, Cina daratan. Paham lu pas? Ya enggak, ya sah aja kan saya bilang sah aja. Lu nggak mau jadi pengikut Masaha tahun 2030 lu? Bentar lagi lu nggak ada persiapan lu. Ya kan saya udah dimaterai masuk surga. Tuhan kan udah berkenan kepada saya. Masaha, nanti Yesus nanti berapa tahun di bumi? 1000 tahun bang, kalau kata Wahyu bang. 1000 tahun. 1000 tahun, berarti dia punya negara sendiri dong. Ya seluruh dunia ini bang negaranya bang. Pusat pemerintahnya di mana? Ya di tepi barat itu yang sekarang wilayahnya itu jadi sengketa itu. Oh, di tepi barat nanti. Dia bikin istana di situ nanti. Nah, aku belum tahu bang itu bang, nggak tahu bang. Ya kan bentuk infrastruktur dong. Terus anggarannya dari mana? Ya mungkin perpuluhan APBN setiap negara bang. Oh, perpuluhan APBN setiap negara. Iya. Waduh. Kepas yang turun dulu ya. Bang Hen, Siluga Bang Hen. Ya udah, gua telepon dulu si Luka ya. Iya biar apa dulu? Biar rame ya. Disesuaikan dulu persesuaian. Mudah-mudahan dia belum tidur. Ya udah, terusin dulu. Silakan Ustaz Tata. Bang Ardi ada di perjalanan itu, ada di bis. Jadi Ustaz Tata, Masaha ini sama tadi sama si Romus, siapa ya? Si Romusnya, si Rumusnya siapa nih Ustaz Arif? Iya, Ramos. Jadi hanya saja penjelasan dari si Ramos itu tidak selengkap seperti Masaha. Mereka sama alirannya ini, Masaha sama. Bukan tidak lengkap. Kurang menggigit kalau Ramos Kemos itu. Kalau Tadi Masaha dia di inspirasi dia ngotot. Saya lihat tadi di inspirasi kehidupan ngotot tadi ya. kurang aneh kalau Mos Kamos. Aduh, mau ngapain udah nih? Masa meni lu nanya-nanya deh supaya lu agak-agak sedikit sehat gitu. Bisa nggak lu nanya-nanya ke Ustaz Tata biar lu sehat? Udah pertanyaan udah habis, udah dua. Udah habis. Pertanyaanku udah habis loh. Buset dah. Yang aku bingung begini Bang Handi loh. Kan aku kan udah 2,5 tahun kan di Komal Islam kan, Komal Islam. Kenapa Bang Handi tuh belum dibaptis? Aku bingung. Waduh. Ya lu kan di gereja lu di Kemayoran. Ya undang aja gue ke gereja lu. Aduh. Undang gue dulu ke gereja lu. Gue naik mimbar tapi gue yang ngomong di mimbar. Gue nanti terangin kejadian sampai Wahyu. tapi jangan salahkan gue kalau pendeta pada ngamuk-ngamuk. Aduh. Karena gue bongkar semua gitu loh. Karena mulai gue aja dulu perjanjian lama Yohanes 1. Nah, jemaat yang ada di Ripom, binaan Stephen Tong. Kalian tahu nggak Yohanes 1 nomor 1 sampai 14 itu? Itu berbahasa apa jemaat? Ada yang tahu bahasa apa? Bahasa Yunani, Pak Andi. Baik, pinter. Kemari yang bisa bahasa Yunani. Naik ke sini yang ngerti. Naik. Kita bahas mulai Yohanes 1 ya. Ada yang tahu arti atau teos diartikan ke bahasa Indonesia jemaat? Ada yang tahu? Tahu Pak Andi naik. Ada yang so tahu.
Allah Pak Andi. Ngeyel lu mana ada. Coba buka Google. Buka Google. Wih, ternyata dewa. Gimana bubar gereja? Kalau Teos di situ diganti jadi dewa. Allah diganti menjadi dewa. Masa gimana? Berani nggak lu undang gue ke gereja yang gede itu? Sebelahnya pasar mobil Kemayoran. Gimana Mas Ha? Ya juga bang kalau kayak gitu bang. Gue bongkar terjemahan kira-kira. Bisa-bisa mereka semua syahadat itu tuh pada hari itu. Ternyata waduh, ternyata dibohongin gue terjemahan nih. Untung ada Bang Handi masuk neranginya kan gitu. Gimana tuh urusannya? Dulu waktu zaman Jum, kamu sudah ada masa di Jum gitu? Belum bang, belum. Oh, kalau kamu Pak Kepas Ya. ada di zaman Jum. Belum Enggak, Kak. saya kalau di Jum itu bermain nggak karena apa mengenai dunia hukum pajak. Jadi saya bukan di komal agama. Berarti masih bau beras kencur masih ya? Beras kencur Pak Ustadz. Iya masih baru, masih bau beras kencur berarti. Iya kalau di komal ini ya palingan saya kan karena saya kemarin masuk ke komal ini, kok ada ya begini bicara tentang Tuhan, makanya saya masuk 5 bulan yang lalu lah. Pantesan kamu hafalnya cuma Yohanes 13:13 doang. Bukan Pak Ustadz, sebenarnya kalaupun saya sampaikan semua ayat itu tetap juga menyangkal Islam itu. Kenapa? Karena Islam itu sudah pada dasarnya tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Makanya dijelasin pakai dalilnya. Karena Siapa tahu ada yang nyantol nanti. udah keluar masalah. Kenapa? Oh, kamu mau gimana orang mau beriman mau cuma Yohanes 13:13 doang dari dulu. Ini apa nih? Master Islam Oten apa Kristen ten? Master Bang Master. Mesir kerap memberikan bantuan ke Lebanon selesai pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah tewas. Presiden Mesir Halo. Menteri Lebanon terkait bantuan tersebut. Kondisi ini membuat. Tapi si Mariam kok nggak pernah lagi naik komal dia si Mariam. Iya ya. Jiman juga jarang udah ya. Atau udah masuk Kristen dia? Lagi belajar dia ngaji. Ini siapa nih? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa ini? Halo? Ini suara apa sih? Ini kok radio? Siapa itu? Mr. EP di mute. Mute dulu, Mr. EP. Ya, Master Happy, ngomong lu. Turunin aja lah. Pak Arif, di absen dulu Pak Arif, satu-satu Pak Arif. Gue haus ini baru nyampe deh. Baru Iya. bubar tadi. Enggak ada ini. Ya teman-teman yang di bawah, yang Kristen silakan. Kalau mau diskusi, ada narasumber di sini Ustaz Hatta dan Bang Hendi. Silakan naik. Ini masalah sudah kabur ya. Iya, abangku Victor. Selamat pagi, selamat dini hari. Selamat pagi, Bang Victor. Iya, agamanya apa, Bang? Selamat pagi Bang. Kristen, Protestan. Oh iya, Kristen mau bertanya apa mau diskusi? Diskusi lah. Oh, diskusi. Iya, silakan Ustaz Hatta. Ini mau diskusi katanya Ustaz Hatta. Ya mau diskusi. Menurut sampean Pak Victor saya kasih topik. Yesus itu Tuhan apa utusan Tuhan? Itu topiknya. Topiknya Yesus Tuhan. Alasannya, datanya?
Sebenarnya data nggak perlu lah. Bapak udah banyak baca-baca di Bible kan. Cuman tidak paham saja. Ya, Jadi nggak perlu datanya banyak gitu. nggak perlu data tat. Tata nggak perlu data. Lanjut tat. Iya, nggak perlu data. Karena bapak-bapak lebih paham lah. Kalau saya mungkin kurang paham, masih kurang-kurang. Jadi sebenarnya saya udah lama sih ikut-ikut Komal, cuman baru kali ini masuk lagi. Bang Handi sama Terangin tat. Yesus Tuhan nggak perlu data tat. Ya. Jadi kalau udah perlu data gini, Yesus utusan Tuhan, pengakuan Yesus ya dalam Matius 15:24. Terus apa tugasnya utusan? Maka tugasnya utusan itu diantaranya Yohanes 3:34, penyampai firman Tuhan, ya. Mana dalilnya dia menerima firman dan menyampaikan firman? Yohanes 12:50. Apa yang kusampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan Allah kepadaku. Terus mana dalilnya bahwa firman yang dia terima disampaikan kepada umatnya? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Lalu siapa yang mengutus Yesus? Allah Bapa. Yohanes 5:37, Yohanes 6 ayat 5, Yohanes 14:24, Yohanes 17:25, atau Yohanes 17:8. Siapa itu Bapa? Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25, Lukas 10:21. Ya jelas kalau pakai dalil. Ya. Dirinya siapa, tugasnya apa, Tuhannya siapa, yang mengutus siapa, jelas dalil-dalilnya. Itu ya. Oke, silakan. ya. Ya, itu kan makanya itu perlu pengetahuan lebih tinggi lagi, Bang. Untuk mengerti arti ayat-ayat itu. Kalau kita cuma dasarnya membaca tapi tidak memahami artinya, ya memang begitu. Ya silakan Jadi diartikan. makanya perlu pemahaman yang lebih tinggi, Bang. Gitu. Ya silakan Karena dipahami. pemahaman kita ini kadang-kala terbatas. Kita sebatas baca konteksnya, teksnya, ya kan, tapi tidak paham. Nah coba dipahamkan, kita ini dipahamkan gimana caranya memahami sekiranya Yesus itu jadi Tuhan itu gimana? Coba. Ya itu. Dan ya kita harus bicara dulu per ayat, per konteks. Contoh konteksnya di mana, ayatnya di mana dulu. Karena ada bicara Yesus itu Tuhan, dia adalah Tuhan, ada bicara dia sebagai manusia. Di mana dia sebagai Tuhan? Di mana? Di mana dia sebagai Tuhan, dia sebagai juru selamat. Dia adalah roti hidup. Dia adalah pintu. Dia adalah juru selamat. Kalau martabak hidup ada nggak? Apa? Martabak hidup gitu ada? Martabak manis. Iya ada. Martabak kacang, keju, coklat. Kalau roti hidup kan ada. Oh, oke. Ya itu makanya kalau abang tidak paham, pertanyaan pun ngawur nantinya. Tidur, halo. Ya sayang, gimana? Nanti malam minggu ya, oke. Mau beli roti tat. Oh, Jadi dia bicara, kenapa bisa Yesus adalah roti hidup? Nah, terus gimana? Rotinya gimana dia sebagai manusia? Kok dibilang roti? Ya COD dulu bang, martabaknya bang, 1 bungkus bang. Ada yang ngorok. Kok ada roti yang hidup sih? Emang ada roti hidup? Pak Pitor, kok bisa ada roti hidup? Itu ada Bapak Arif, itu ada Ami, siapa itu? Itu kayaknya Islam bang. Selamat pagi, Ami. Siang dong. Pagi masih. Di sini udah siang bang, Burundi. Selamat pagi, Mbak Ami.
Ya. Ini kalau dari komentarnya dari tadi Islam ini bang. Oh ya bagus lah. Pak Peter lanjut, roti hidup. Itu baru roti hidup, ya kan? Yesus pernah bilang, akulah pintu, akulah jalan, Pintu tuh bang, gitu. ya kan? Jadi kalau kita memahami secara pengetahuan kita memang susah bang. Iya, makanya biar tidak susah itu diterangkan yang singkat gitu, sekiranya paham. Kalau saya nggak kan bisa dijelaskan karena abang Bisa. sendiri pun kita jelaskan nggak akan paham. bisa bang, bisa. Karena Yesus itu bukan Loh, bukan- gimana ada orang mau percaya kalau mau menjelaskan ketuhanan aja sulit banget, gimana? ya buktinya saya percaya, buktinya banyak yang percaya. Nah iya, tapi ketika ditanya, kenapa kamu percaya Yesus sebagai Tuhan? Mana dalilnya? Iya. Kan dia roti, dia juga pintu. Waduh, Jadi orang yang percaya itu bukan karena pengetahuannya tentang Yesus, tapi dia percaya karena ya itulah di luar nalar pikiran kita. jadi kalau Jadi ditanya, abang jadi kalau mau percaya abang Yesus ditanya dengan tentang penjelasan, Yesus, kalau abang jadi mau kalau percaya abang- Yesus dengan penjelasan saya nggak akan bisa. Iya makanya, jadi Abang kalau bisa abang percaya ditanya, Yesus itu. siapa itu Yesus? Tuhan apa bukan? Yesus adalah roti. Yang kedua dia Abang pintu. nanya ke saya jawab seperti yang saya tahu, Waduh. yang saya pahami. Ya kalau gitu saya mendingan nanya ke Yesus. Nah, benar. Terus Yesus, kamu siapa? Betul, Tuhan. betul. Harus nanya ke Yesus, betul. Untuk Israel. Kalau Matius abang mau 15, percaya 24. Yesus, harus tanya ke Yesus, betul. Iya gitu, kata Yesus dia utusan nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah yang esa. Kata Yesus. Kata siapa? Kata abang. Kata Yesus. Nggak ada yang mentuhankan Yesus, Tuhan yang esa. Lah mentuhankan Tuhannya Yesus. Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Markus 12 32 atau 29. Iya. Jadi Nah sekarang coba abang tunjukkan satu-satu dulu. Ini loh Yesus Tuhan, ayatnya ini. Coba baca. Sekarang coba abang buat Coba. apa saya tunjukin? Oh, biar orang percaya. Nah, mungkin abang percaya saya tunjukin Nggak mau. ayatnya. Pokoknya cepet ditunjukin. Nah, ada yang percaya Tuhan Nggak mau. Pakai lewat data. ayat. Oh, Yesus adalah Tuhan. Yang saya tahu, nah ada orang percaya Yesus karena baca Alkitab. Oh, Yesus mengaku Tuhan. Nah, ada bang. Ya gak ada, makanya jangan dituhankan kan. Iya. Sama dengan gini. Dan Tuhan kan. Jadi Ada jangan abang orang- pikir abang ada abang orang mau percaya mentuhankan- Yesus. Ada orang mentuhankan pohon beringin. Mana dalilnya? Nah, iya. Gitu. Kita di sini tidak pernah ada Yesus percaya Yesus dengan membaca Alkitab Yesus adalah Tuhan. Iya, ada kalau lewat kitab. Jadi kalau mau jadi Siapa? Kristen, Tanya harus siapa imani yang saja. percaya Yesus karena dia baca di Alkitab Yesus adalah Tuhan. Baca. Nggak ada, Coba imani tanya orang saja. Kristen. Tanya Iya, orang benar. Kristen semua. Nah ada yang percaya Gak ada dalil. Yesus karena baca. Jadi Nggak ada, abang imani nggak usah, saja, nggak kan, usah paksakan abang mau percaya Yesus dengan membaca Iya, Alkitab. betul. Jadi Iya kalau kan? kalau ingin mentuhankan Yesus, imani saja, jangan ditanya dalilnya, gak ada gitu bang ya. Oke. Ya, nggak perlu dituhankan. Gak dia memang perlu dituhankan, tiada dalilnya. Artinya Yesus Tuhan itu Artinya dia bukan dengan Tuhan, abang nggak mengaku pernah ngaku Yesus Tuhan. Jangan Dia ditanya tetap dalilnya, Tuhan. gak ada dalilnya gitu bang ya. Ada. Oh, gak ada. Memang ada. Memang gak ada. Nggak perlu ada untuk Nggak percaya perlu Yesus. ada, yang penting iman nih bang. Iya. Nah gitu. Netizen. Nggak perlu. Itu nggak perlu Nggak perlu dari Anda. itu. Nggak perlu Anda bilang. Ya nggak perlu lah. Semua orang Kristen itu nggak ada yang percaya Yesus karena ada Percaya itu dalil di karena situ. iman doang. Yesus adalah Tuhan di situ. Iya. Terus orang Kristen percaya. Ya, walaupun tak ada dalilnya ya bang. Dasarnya tidak ada bang. Tahu dasarnya dari mana? Saya tahu. Abang perlu tahu dasar iman Kristen itu. Iya imani saja kan.
Bukan imani saja. Bang? Dasarnya itu harus tahu. Abang tahu enggak? Oh iya ya, gimana? Mau tahu enggak? Iya, Karena gimana? Tahu Yesus dong. mati di kayu Tahu salib. dong, apa tahu banget? Gitu loh bang. Karena Ingin Yesus tahu apa mati ya, di ingin kayu tahu banget? salib. Dengar dulu bang. Gimana? Karena Yesus mati di kayu salib menebus dosa. Oh gitu. Berarti kalau ingin Menebus menjadi dosa Tuhan, kita. iya gini netizen, kalau ingin jadi Tuhan Hah? harus mati dulu gitu ya. Sesuai ucapan Mati di Paulus. kayu salib menebus dosa manusia. Seperti yang diucapkan Paulus, kalau kamu Ya. ingin jadi Tuhan harus Mau mati. nggak abang mati untuk dosa saya? Mau kalau jadi Mau Tuhan? Mau? Saya mau mati dulu terus bangkit Tuhan kan Nanya. saya ya? Mau nggak? Mau saya, mau jadi Tuhan. Gimana? Jadi kalau Kristen Abang mati. jadi Abang kalau mati Kristen itu untuk kalau dosa ingin- saya mau nggak? Saya tanya. Mau dong. Siap. Siap dong. Mati. Iya. Ya serius. Iya. Nah, sekarang jadi Tuhan ya. Mati. Ya, saya ini doa ini loh. Iya. Abang mau mati untuk Siapa dosa yang saya, mau jadi dosa Tuhan? Ayo. dosa Siapa semua. yang mau jadi Siap. Tuhan? Mau siap saya jadi Tuhan. Siap nak? Siap dong. Iya. Bilang saya mau mati menebus Saya dosa. mau mati terus supaya dituhankan oleh Kristen. Nah, Dengar dulu. Iya. Saya mau mati menebus dosa. Saya mau mati dosa menebus saya, dosa. Dosa semua Dosa. seperti Yesus. Semua ya. Saya ingin menggantikan Yesus karena saatnya sudah tiba dia pensiun. Nah, Kok ngomongnya yang jelas Bang. Abang Iya. kan ngomongnya ngerti kan? ya gimana? Saya mau mati Saya mau mati untuk untuk menebus menggantikan Yesus. dosa. Loh, Iya. saya bilang menebus dosa kok malah menggantikan Yesus. Oh iya. Gimana? Lagi. Saya mau mati. Saya mau mati saat ini ataupun Ganti besok Yesus. ataupun kapanpun untuk menebus untuk menebus dosa, untuk menggantikan Yesus sebagai dosa. Tuhan. Iya. Oke. Aku menggantikan Yesus. Loh gimana bang? Kan kita pengen jadi Tuhan bang. Sesuai ucapan Paulus. Yesus harus mati dan bangkit lagi supaya menjadi Tuhan. Kan gitu kata Paulus itu. Jangan memutar balik. Ini kita bicara, ini banyak didengar orang loh Bang. Jadi Iya bang, jangan ada putar balik. dalilnya bang. Jangan mencela-mencela lah. Bicara yang benar lah. Ya, ini Kalau benar, abang Bang. mau mati, ngomong mau mati benar-benar mati gitu loh. Iya, Jangan mati. mencela-mencela loh. Ayo Romawi Ngomongnya 1. mencela-mencela. Ngomongnya Kasihan nggak jelas. Yesus sudah bosan jadi Tuhan. Jangan. Dia Abang ingin jadi cuma ganti. tanya, abang mau mati nggak untuk menebus dosa manusia? Cuman itu aja. Iya, saya pengen mati untuk Abang mau menebus. sudah siap mati Iya, abang untuk siap menebus ini, Bang. dosa. Mana Ya, Romawinya? katakan, biar didengar orang-orang. Katakan. Ya, ini katakan. Aku siap mati Aku siap mati untuk menebus untuk menebus dosa. dosanya Dosanya manusia. Supaya Amin. menjadi Tuhan menggantikan Yesus. Jangan cuma mengganti. Nah, saya nggak bilang itu. Lu Cuman gimana? amin saja. Lu katanya ingin jadi Yesus kayak gitu caranya gimana? Saya tak bilang yes. Ini orang dengar loh bang. Oh iya. Saya cuma bilang abang siap mati katanya. Oke, siap mau menebus mati. dosa. Terus menebus dosa. Ya, Terus. itu jadi saksi semua orang. Biar Jadi abang saksi. tahu. Iya. Ya biar saksi aja. Aku Tapi- siap mati untuk menebus dosa manusia. Manusia terus. Amin. Amin. Ya doanya. Coba sebut. Iya, saya ingin mati menebus dosa manusia supaya bisa mengambil posisinya Yesus sebagai Tuhan. Saya nak suruh bilang begitu. Terus gimana? Syaratnya menjadi Tuhan gimana berarti? Kok saya nak bilang syarat jadi Tuhan? Saya cuma bilang abang siap mati nggak? Ya. Oh siap. Oke, Siap. ayo katakan. Oke, siap. Tapi Tapi ada bilang jadi Tuhan. Nah, ada yang bilang saya nak bicara kata jadi Paulus. Tuhan atau apa? lu kata Paulus kalau ingin jadi Tuhan harus mati dan bangkit. Siapa bilang? Tuhan Paulus siapa? Paulus mana? Paulus mana? Banyak Paulusnya. Lah yang enggak bang.
Masa abang tidak tahu? Ya. Apa? Ya kan kata Yesus itu, kata Paulus, kalau ingin jadi Tuhan itu harus mati dulu. Oh, kata Paulus yang mana? Ya itu bang. Jelas itu Paulus yang mana? Yang gak ada rambutnya itu bang. Ya, jangan ngawur lah bang. Nah iya. Nah, kita bicara ini disaksikan orang dengar banyak. Ya makanya. Ya. Coba gini bang, coba abang baca aja Roma 14 ayat 9 coba. Roma 14 ayat 9 coba. ini beda Alkitab nih namanya. Ya ini biskuit 14 ayat 9. Sudah Roma. Oh iya biskuit. Oh iya Roma 14 ayat 9. Roma 14 ayat 9. Ya. Aja. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Ya. Baik atas orang gampang banget jadi Tuhan di Kristen itu. Maupun atas orang-orang hidup. Nah, gitu kan? Ya. Terus? Ya udah, berarti kalau ingin jadi Tuhan harus mati dulu kan? Coba baca yang keras, Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah. Atau Kisah Para Rasul 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Nah, ya. Ya, terus? Ya udah, berarti kalau ingin jadi Tuhan harus mati. Oh. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kalau tidak mati gimana Paulus? Gagal jadi Tuhan gitu. Ya enggak lah. Nah benar kan ya? Benar. Konteksnya aja kita mesti baca konteksnya. Konteksnya coba baca aja biar orang paham di situ. Coba baca apa lagi? Roma 14:9 itu baca. Orang akan paham itu coba. Ya, orang paham gimana kita aja yang percaya Yesus nggak seperti itu pemahamannya. Lo gimana pemahamannya? Iya, pemahamannya Yesus Tuhan. Loh, dari awal. Iya dia Tuhan karena dia sudah mati memenuhi syarat gitu. Bukan dia sudah mati, memang dasar iman Kristennya seperti itu. Kalau tidak ada kematian, tidak ada penebusan. Makanya ketika dia bangkit, makanya bang, ketika dia bangkit dari kubur, dia langsung jadi Tuhan. Coba baca Lukas 24 ayat 37 coba. Bang, artinya itulah kenapa ada iman Kristen. Ya enggak gini loh, dia bangkit, tiba-tiba dia menjadi Tuhan. Coba baca Lukas 24 37 coba baca. Iya. Baca artinya dulu. ada iman Kristen di situ. Dibaca dulu lah Lukas 24 37 coba. Iya, udah baca. Wong enggak tahu, coba baca dulu. Apa? Ya, Lukas 24 37. Jadi memang kematiannya itu memang nggak ada cerita dia mati, dia harus mati. Nah iya coba baca. Bukan jadi digantikan Tuhan, baca yang keras coba. Baca yang keras. Apa? Biar orang-orang tahu dia Tuhan. Hah? Gimana? Lukas 24 37 coba. Lukas 24 37. Biar orang-orang tahu kalau dia Tuhan coba. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Lu kok hantu? Tuhan ya? Bang, kok hantu? Iya. Orang kan bisa lihat ini hantu Tuhan, bisa aja kan salah. Kayak apa-apa aja kan. Orang-orang Tuhan kok hantu? Coba baca lagi. Iya. Apa di situ? Iya, bisa aja. Abang aja bilang Tuhan bukan Tuhan. Nah iya, apa bacanya barusan? Iya. Bisa. Apa? Ini kan mereka melihat apa? Melihat hantu. Nah lu kok hantu sih? Tuhan bang. Iya. Abang aja bilang Tuhan bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Mau bilang apa? Yesus bukan Tuhan apa? Berarti apa? Hantu. Iya, di situ kok hantu. Iya, abang aja lihat
percaya Berarti kalau ada orang mati bangkit jadi hantu apa jadi Tuhan di situ? Iya, abang aja percaya Yesus hantu kan? Iya, di situ hantu tulisannya. Iya, tapi kok kita percaya Tuhan? Nah iya, ini orang gimana? Padahal di Bible ketika dia bangkit dari kubur, maka orang-orang Itu kenyataan. melihat Kenyataannya hantu. memang ada yang lihat hantu, ada yang lihat Iya. Tuhan. Jadi Abang gini aja di ceritanya, posisi melihat hantu. Gini bang. Ngerti? Dulu Artinya orang benar, melihat Bible Yesus bilang bangkit itu, ada yang Bang. melihat hantu. Betul, abang Iya, melihat iya. hantu bukan. Jadi ceritanya gini bang, padahal Yesus bangkit itu jadi hantu. Tiba-tiba orang Indonesia salah paham, dikira baca cepat hantu gitu. Padahal hantu aslinya gitu. Gimana orang ini? Orang Yesus bangkit hantu malah dituhankan. Kan aneh orang-orang ini. Iya bang. Iya, abang bukan aneh. Itulah kita bilang, itulah posisi Iya. abang di situ melihat hantu. Melihat hantu, tiba-tiba ke Indonesia menjadi Tuhan gitu. Bukan melihat tiba-tiba ke Tuhan di Indonesia. Gimana? Tapi memang itulah kebenaran bahwa memang Iya. ada orang yang melihat dia seperti hantu, Hantu. dia seperti Ah. manusia, Waduh, dia seperti gimana? apa? Paham? Iya Sudah paham kan? Paham. Nah, jadi abang melihat itu hantu. Hantu. Posisi itu posisinya abang. Iya. Kalau di kita yang percaya posisinya Tuhan. Ya, Beda kalau kan bagi yang melihat percaya walaupun hantu bisa dituhankan bang ya. beda. Itu Nah, artinya betul itu. perbedaan penglihatan. Iya. Abang Ada yang melihat hantu, Jadi gini, kita melihat Tuhan. ada yang melihat Yesus itu bangkit dari kubur Tuhan, ada yang melihat hantu. Jadi tergantung Iya. iman bang ya. Bukan tergantung iman, tergantung pola pikirnya, Gimana? tergantung Gimana? cara berpikirnya. Iya. Abang sudah dari awal Iya, melihat iya, hantu, gitu. makanya kalau saya bilang Tuhan, tak Iya. percaya. Betul? Akhirnya, iya benar-benar. Akhirnya Tuhan, berbeda pemahamannya, berbeda keyakinannya. Hantu. Nah, gitu. Akhirnya Hampir sama kenyataannya abang beragama apa? mereka. Iya. Benar nggak? Sekarang abang Iya, beragama apa? Tapi gini bang, hantu itu kalau dibaca Ditanya. cepat terus bisa menjadi Tuhan loh. Hantu. Nah Ya, itu bisa. itu pemikiran abang yang berbeda. Iya. Nggak seperti jadi jangan gini, Bang, dalam memaksakan Matius 14:26 cara itu berpikir abang ini Bang, disamakan kalau dengan murid-muridnya kita. Yesus, gini bang, murid-muridnya Yesus melihat Yesus itu hantu karena bangkit dari kubur. Tapi orang-orang Indonesia, undahlah Tuhan itu. Tapi kata murid-murid, itu hantu, enggak Tuhan loh. Tuhan itu udah bisa mati. Kata siapa? Kalau Kristen boleh mati. Jadi hantu bisa dituhankan dalam Kristen gitu, ya bang. Memang aneh memang. Jadi tergantung iman, saudara-saudara. Jadi kata Paulus itu benar, supaya ia menjadi Tuhan, caranya harus mati. Tapi murid-muridnya melihat dia hantu. Aduh, ini mau percaya ke siapa saya ini? Mau percaya ke murid-muridnya Yesus, hantu dia. Kalau saya percaya ke pendeta Indonesia, Tuhan. Aduh, mau percaya ke siapa saya ini? Bingung saya ini. Mau percaya ke muridnya Yesus atau ke pendeta? Waduh, nggak bahaya tak? Gitu. Silakan bang, cari ayat-ayat lagi bang. Halo? Nah, Dia tidak bisa buka mute, Ustaz. Masih belajar kayaknya dia. Bang Victor, silakan dibuka mute-nya Bang Victor. Oh, tadi mute ya. mute tadi itu. Iya, ke mute tadi. Jangan menuangkan hantu biar tidak kena mute. Itu hantunya, itu hantunya. Ini ada yang sentimen ini di mute. Enggak bang, itu hantu memang gitu. Suka tegil hantu itu. Iya. Makanya jangan menuangkan hantu biar tidak gitu. Ya, itulah luas, Bang.
tulisan-tulisan di Alkitab itu cara memahaminya itu begitu luas. Makanya jangan terlalu sempit memahami tulisan konteks teks di Alkitab itu, sehingga jangan salah. Iya. Hantu Tuhan. Mirip. 11-12. Karena begitu sempitnya cara berpikir kita. Gitu. Sehingga hantu pun bisa dituhankan gitu Bang ya. Nah, makanya banyak orang yang berpikir itu hantu. Iya. Seperti Padahal abang. Aslinya apa? Ya kan? Wah, Nggak salah kita nggak menulis itu. salah, tergantung Nggak iman salah. kita. Walaupun Kan hantu tadi tergantung iman. Tergantung cara berpikirnya ini yang sempit ini. Iya. Walaupun hantu, kalau iman kita menganggap dia Tuhan, ya Tuhan Bang ya. Oke lah. Nggak masalah. Uang yang penting iman. Nah, kita itu percaya Yesus Tuhan itu bukan cuman kata abang, bukan cuman iya. Jadi kita nggak perlu juga dengan tulisan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Yesus mengakui Tuhan. Om, selamat pagi Om. Selamat pagi Om. Om, selamat pagi. Kristen apa Muslim Om? Saya Kristen. Wah, bagus Om. Silakan Om. Mau diskusi? Mau menanggapi atau mau bertanya? Nah, saya mau menyampaikan. Jangan lupa. Suaranya kurang jelas Om. Jangan mengusi agama orang lain. Gak mau. Aduh. Saya ingin ngurus. Gak punya hiburan saya kalau gak ngurus agama. Gak mau. Gak usah mengusi agama Gak orang lain. mau, dibilang gak mau. Kau mencari koin dengan mengusi agama orang lain. Biarin terserah mau cari koin. Yang penting saya itu ingin membahas Yesus. Oke. Lanjutlah Bang. Kalau memang Nah, lanjutkan ya gitulah, enak gitu. Wong kita itu cari hiburan, membahagiakan orang itu pahala. lanjutlah mencari Ayo koin kita. dengan mengusik agama orang lain. Enggak musik. Gimana ini? Bukan mengusik ini supaya orang itu tahu Tuhan biar bisa membedakan mana Tuhan mana hantu gitu. Kami tidak butuh ceramahmu. Ada Nah itu, ada Victor, pendeta Bang kami. Victor. Om ini tidak butuh ceramahmu, Victor. Bang Victor ini ngomong hantu apa? Kami tidak butuh ceramahmu tahta. Nah itu, tidak butuh Victor. Bang Victor. Ada gereja kami, ada pendeta kami di sana. Jangan ngomong gitu, itu Victor di mute. Makanya tidak butuh ceramah katanya, di mute sama Victor itu. Bang Victor, buka. Sudah. Sudah. Nah, buka dulu, ceramah lagi ya. Oke. Ayo ceramah lagi, biar Om ini terbuka. Biar bisa membedakan antara Tuhan dan hantu. Siapa yang ceramah? Nah, yang itu. ceramah kok. Ya iya, Om. Kamu yang ceramah Om. Bang Victor udah ceramah, dia itu dialog sama saya itu. Ngadi-ngadi aja Kau Om. tadi tahta ceramah. Nah itu. Ceramahmu tahta. Nah itu. Ceramahin lagi Bang Victor. Cepat Bang Victor, dibuka mute-nya. Kamu diejek ceramah katanya. Tak usah kau mengusik agama orang lain. Bang Victor ini, agama itu diimani saja. Ngapain juga didiskusikan? Tidak usah. Victor ini. Ya, Nakal dari tadi Victor urus ini. agamamu. Jangan Victor ini agama mau orang diskusi, lain. apa mau bertanya? Jangan ceramah di sini. Kalau mau berdiskusi silakan. Kalau mau bertanya ya silakan. Iya. Ini kok mau diskusi ini. Kalau nggak mau diskusi ya turun aja. Betul diskusi. Nah, diskusi. Ceramah betul. Tata itu main ceramah-ceramah aja. Wah iya, gimana ini Om ini? Jangan kau Marahin Victor, marahin dia. Enak-enak banget, orang diskusi enak-enak. Langsung naik dikira ceramah. Wong itu ingin cari kebenaran, biar tidak mentuhankan hantu. Agama yang Islam yang baik. Ya. Udah dibilang supaya bisa membedakan mana Tuhan mana hantu. Kau tahta Islam yang Ceramah baik. katanya. Karena kalau tidak diterangkan nanti hantu bisa dijadikan Tuhan nanti. Bahaya itu. Masa kau usik agama orang lain? Nah itu Victor itu Bang marahin Bang.
sama orang lain. Gimana ini? Orang mau diskusi, Tunjukkanlah kau Islam yang baik. malah diceramahin. Mati-mati. Ayo Victor, buka mute-nya. Nah, Ustadz Arif, coba bicara dulu. Ya itu Bang sudah saya Tata ini turunkan. Sudah saya turunkan caranya. Victor. Dia tidak mau diskusi. Silakan lanjut Victor. Silakan lanjut diskusinya Victor. Bertanya boleh ke Ustadz Tata. Bertanya, nanti tak info. Bertanya sepuasnya. Kalau tidak Sudah hantu-hantunya sudah lah, sudah selesai lah Udah, hantu-hantunya. hantunya udah kabur. Barusan itu Nah, nggak ada bicara hantu-hantu kuburan sana. Iya, barusan hantunya muncul. Wah, udah di-kick udah hantunya. Bicara yang berkelas sedikit lah ya. Udah. Nah, iya. Bicara soal apa lah? Nah, iyalah. Iya, silakan Bang Victor bertanya aja. Itu yang kelas enak. Bertanya. Silakan. Iya, tanya Ustadz Tata. Tanya. Nah, saya nggak mau bertanya. Saya cuman pikir kan ini masalahnya di situ yang mau bertanya, kita yang posisi menjawab saja. Ayo jadi tadi jawabanmu tanpa data masalahnya Victor. Oh, Coba. bukan data. tanpa data. Kita Ustadz kalau kan data pakai kan data abang-abang tadi ini kan. kan bukan abang-abang ini kan sudah punya data lah. Saya percayalah. Kuat saya Punya data data saya. lah. Iya, Langsung paham. jadi ini. Langsung nanya apa ya Cuma kalau saya. datanya ini jangan loncat sana loncat sini. Maksudnya Iya, topiknya apa? emang main loncat-loncatan gimana? Ya kan? Terus Capek, loncat itu melulu. lebih bagus. Jadi kita bahas apa nih pertanyaannya? Di ayat di mana? Nah, Apa pertanyaannya yang kurang jelas? Nah, baru kita mungkin bisa lebih enak ngobrolnya. anu aja. Kalau loncat sana loncat sini, Ini aja. Matius 14:26 saja. Biar ada bicara hantu melulu. Silakan. coba baca dulu apa ayatnya. Baca dulu Matius 14:26. Matius 14. 26. Biar dak muter-muter lagi biar jelas yuk. Oke. Ini bicara ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lu hantu lagi. Lalu berteriak-teriak karena takut. Nah, ini topiknya apa? Saya tanya dulu, ini topiknya hantu? Itu hantu melulu. Si Yesus dikira hantu melulu. Topiknya hantu? Atau apa ini? Kita bicara yang jelas dulu ini. Iya. Aduh, Jadi nah. mau bicara, kita mau bicara apa? Keliru. Bicara Yesusnya, mau bicara hantunya, mau bicara apa ini? Iya, ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, hantu lagi, aduh. Enggak, kakak, bukan itu, salah saya. Lukas 24. Jadi topiknya hantu. Jadi topiknya hantu ini. Kita jelas dulu bicaranya, jangan ini anak jelas pembicaranya hantu terus apa? Enggak, Bicara salah, soal salah. apa? Salah saya itu. Lukas 24. Oh salah ya, sudah saya maaf. Oke, saya maafkan. Ya Lukas Kita 24 bicara yang lebih. 39. Lupa saya. Apa? Lukas 24 39. Jangan salah-salah terus. Lukas 24 39. 24:39. Hantu lagi nih. Bukan. Oh. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu Lu hantu lah, bukan itu. Enggak setuju saya, enggak lainan enggak. ketika Masa melihat ada Yesus? padaku. Enggak mau. Ini udah hantu lagi nih. Jadi fokusnya ke hantu atau kemana ini? Coba lebih perjelas. Kita lagi bicara hantu. Salah. Apa ini? Salah Ini ya. kebanyakan nonton film Indosiar ini kayaknya ini. Ini kayaknya kebanyakan film Indosiar kan begitu, hantu-hantu gentayangan kan. Salah. Udahlah, ganti aja ini siapa ini? Nah, ganti topik, jangan ganti hantu. Kalau hantu kita nggak perlu bicara di sini, kita nonton Indosiar sana. Nah, banyak hantu-hantu gentayangan. Apalagi ya, ada ayatnya itu udah ada. Ya, Vokal selamat pagi Vokal. Ya, selamat malam.
Iya, agamanya apa, saudara? Ya, malam. Iya, agamanya apa, saudara? Kristen apa Muslim? Kristen bang, Kristen. Oh, Kristen. Mau diskusi apa mau bertanya? Kristen bang. Iya, mau berdiskusi, Bang. Apa mau bertanya? Terserah bang, terserah. Ya, silakan. Kalau mau berdiskusi, silakan. Kalau mau bertanya saja, ya silakan. Ustaz Hatta nanti yang akan menjawab. Terserah aja, terserah bang, terserah. Ya, diskusi ya. Diskusi tentang ketuhanan Enggak, ya. ya, aku tadi sedikit mendengar tentang Matius 14. Ya jangan ketuhanan lah, lari ke hantu biasanya ada mau. Nah, cuman kan abang banyak kali pertanyaannya gitu. Iya. Gitu bang. Jadi kalau mau bertanya itu Yang seru-seru aja bang, kayak Amsal 7:18 gitu bang, biar penonton bang senang. kalau membaca Alkitab itu bang jangan hanya Matius 26 saja. Ya Amsal 7:18 aja lah, biar kita ada perubahan gitu. Hantu-hantu melulu gak seneng. Enggak, maksudnya kalau membaca Alkitab itu jangan hanya satu ayat saja. Iya, ya makanya banyak ayat ini. Ayat-ayatnya itu biar kita. Walaupun gini bang, bang ya. Gimana? Bisa juga gini bang. Kalau aku membaca Al-Quran itu hanya satu. Ya silakan baca satu saja. Kalau nggak membaca semuanya pasti aku juga bisa kayak gitu bang. Oh iya, coba kita membaca seluruhnya. Ya gantian kita. Gini ya bang, saya nyuruh. Oh jangan gini bang, maaf ya bang kalau saya lancang ya. Iya. Anda itu kalau memberikan pertanyaan kepada semua orang Kristen, silakan. Jangan hanya membaca ayat satunya saja bang. Di situ kan ada juga lanjutannya gitu bang. Dan Anda ini mutar-mutar terus dan ini lagi ayat ini terus Yohanes dan ini kan bingung orangnya bang. Iya biar gak bingung itu bang. Ayat-ayat perjanjian. Gini loh bang, gini maksudnya gini. Oke gimana? Kalau aku membaca gini bang, kalau aku membaca Al-Quran itu hanya satu, tapi kalau nggak melanjutkan lagi, pasti abang bingung gitu. Enggak bingung. Muhammad, contoh ini ya saya berikan Muhammad gila contoh kan. Oh iya kan sama juga di dalam Matius juga gitu, tidak masalah. Yesus kan dianggap gila juga sama keluarganya. Nah itu makanya saya tanya sama makanya tidak masalah. Kalau membaca Alkitab itu di situ ada seterusnya kecuali dia tidak ada lagi, hanya 26 saja. Oh gini aja bang. Mungkin ada lanjutannya gitu. Oh enggak, gimana kita gantian gini aja. Saya ke abang baca ayat Quran dibaca. Terus saya baca Bible gitu bang. Ayo gantian satu-satu. Itu udah terlalu banyak bang. Gitu. Muter-muter aja. Ini kok bodoh-bodoh tadi Victor ini. Dan saya pingin tadarusan baca kitab suci gantian. Abang satu ayat, saya satu ayat gitu bang. Gimana? Kalau aku tadi si Victor ini saya nggak mau diikuti. Kalau nggak mau. Ya udah sama Victor aja lah, seneng kalau Victor itu lucu orang. Iya makanya itu kalau mau bertanya itu satu, jangan banyak-banyak. Ketika Victor membuka ayat-ayatnya lagi salah, hantu salah ini. Salah, bang Victor ini macam-macam bang. Saya ngasih ayat salah malah lari ke ayat satunya. Padahal ngasih ayat bukan itu. Victor ini milih sendiri dia itu. Paham nggak yang saya katakan sama abang? Iya paham banget saya. Ya itu. Tapi kenapa abang harus membuka ayat-ayat kepada Victor kebanyakan? Ya tahu Victor ini udah dibilang Victor ini Tuhan ini. Enggak ini bacanya hantu. Loh ngawur Victor ini gitu saya. Aduh. Gimana Victor ini? Nanti saya yang disalahin ayo. Saya tidak mau disalahin dulu. Makanya kalau aku juga membaca Al-Quran itu, kalau saya mau memberikan makanya yang enak itu Islam itu bang, yang enak itu abang baca Quran yang keras, saya juga nanti baca Bible satu gantian gitu, terserah ayat yang mana gitu bang, enak ya. Itu gimana? Di bawah ya, itu ada bahas itu, bang, kita harus lebih bagus bahas janda katanya bang. Nah ini bagus ini Amsal 7:18 ini bahas bagus. hantu mendingan bahas janda. Kalau ayat janda ini bang Victor coba dibaca Amsal 7:18 itu, waduh seneng itu. Ini masalah luar biasa itu. Coba baca. Kita apa ini sekarang? Sesuai permintaan netizen katanya janda katanya. Ya udah ada ayat janda di sini. Amsal 7:18. Oh seru itu. Apalagi blender yang baca. Waduh.
Blender nggak ada di sini. Ya udah kayak pas aja yang baca. Aku gimana ya punya anak 200 orang atau 400 orang. Itu yang saya pikirkan, seperti Raja Salomo banyak istrinya. Iya. Makanya. Sama Raja Daud banyak gundiknya kan. Tapi masuk surga. Nah, itu yang enak itu. Jangan kayak Pak udah menikah. Pak sudah menikah masuk neraka lagi. Ini yang saya pikirkan Ustaz Tata. Gimana saya? Ya enggak, saya juga belum menikah. Saya belum menikah tapi mau menikah ini. Hampir sudah ini. Nah kalau kamu belum menikah dan ada calonnya. Kalau saya belum menikah tapi ada calonnya. Udah tak lama. Udah ada. Nah, apa Luga? Luga istrinya. Oke, pas. Ustadz Tahra ini umurnya berapa lah, Ustadz? Gak mau ngasih tahu, biar penasaran. Bukan. Jadi, masa umur muda atau umur udah tua kalau belum nikah? Kalau masih muda wajar belum nikah. Kalau udah umur setengah abad belum nikah. Saya kan cuma suara tua saya. Orangnya muda saya. Oh ya? Oh ya. Jiwa muda atau orangnya muda nih? Loh itu foto saya asli itu, saya tidak pernah pakai foto palsu itu. Asik. Bukan masalah. Masalah Ayolah. Yang lain aja. Iya, bahas yang lain aja lah. Ini. Cari bahas yang lain lah. Ya. Ya gini intinya ini yang saya pikirkan, gimana saya punya istri ada 400 ini istri. Gimana caranya? Waduh, satu aja kamu udah laku, Pak. 400 gimana? Satu juga bisa. Nanti di akhirat bicaranya. Kalau di dunia jangan bicara 400. Repot. Kalau di akhirat kan hanya 72 bidadari. Kalau kita kan di dunia, masih di dunia lah yang kita pikirin, ngapain di akhirat. Iya, Om Salomo aja istrinya 1000. Iya ya. 1000 istri berarti Salomo. di akhirat sama di bumi lebih bagus di bumi ya daripada di akhirat ya. Iya, kita kan nggak mau juga melewati istri Salomo. Kalau kata Yesus itu di surga cuma 100 istrinya. Wih. Di Al-Quran 70. Iya, di Alkitab 100. Saya kalah dengan Kepas dapat 100, saya dapat 72. Waduh, kalah saingan saya sama Kepas ini. Iya. Makanya saya berpikir gimana saya ini nggak usah melebihi Salomo, ribuan istrinya. 400 atau 300 pun udah cukup sama saya. Cukup. Satu aja belum sekarang. Satu udah ada, satu nanti begitu nikah saya tahun depan langsung estafet, langsung per bulan, tiap bulan menikah 10, 20 wanita, 30 langsung spesial langsung. Kamu itu jangankan ke 400, baru menikah besoknya udah mati ya Pas. Udah akan nyampe 400 istrimu itu, baru satu aja dapat berapa hari mati. Nggak usah satu berapa hari, 1 menit 2 menit udah loyo. Iya. Nanti istri saya ini semua bekerja, semua banker seperti orang Yahudi, semua ekonomi, semua banker. Nggak menguasai, dikirim ke dikirim. Begitu menguasai ekonomi, menguasai geopolitik, menguasai dunia, udahlah. Aduh, malah saya kan bagaimana menguasai dunia kan berarti harus banyak dong apa kita pengikut kita. Iya, jangan kayak Yesus kayak Pas. Yesus itu hanya diutus untuk Israel, tidak mampu dia yang dibunuh. Jangan gitu. Harus berhasil menguasai dunia. Kalau Yesus itu selamat untuk semua. Kalau Yesus itu Tuhan juru selamat untuk semua manusia, bagi orang yang mau percaya. Juru selamat yang tidak selamat masuk neraka. Ya kayak Pak. Juru selamat yang nggak selamat.
Tapi kan dia bangkit lagi, naik ke Ya bangkit melarikan diri. Kalau saya bangkit balas dendam saya. Woi, mana yang bunuh saya? Saya ini rawa rontek ini. Mati kan hidup tadi lagi, bilang, rawa rontek. dengar dulu. Gimana? Kan tadi bilang Yesus, aku dari atas bukan dari bawah. Makanya dia bangkit naik ke surga, nggak mau dia lama di bumi. Kalau ada Maria dimarah kamu. Kata siapa dari atas? Keluar dari saya. Gitu gimana kamu? Ayo. Maria itu Saya yang mengandung, melahirkan, tiba-tiba kamu anggap dia turun dari atas. Wah, makanya ketika Yesus mau disalib, Bunda Maria itu nangis. enggak. Makanya apa kata Yesus? Jangan tangisi aku. Enggak, Bebas. Tangisi. Kamu itu tidak jaga perasaan Maria, kamu itu. Wong Maria yang mengandung, melahirkan, menyusui, tiba-tiba kamu mengatakan Yesus turun dari atas. Apa gak sakit hatinya wanita digituin itu? Saya mengandung 9 bulan sakit, Kepas. Kurang ajar kamu, Kepas. Kamu kira orang mengandung tidak sakit? Seorang wanita. Itu naluri seorang wanita. Makanya jangan kamu mengatakan dia turun dari surga. Dia nanti hanya dia dengar kamu dimarahin. Kepas, saya mengandung 9 bulan sakit, Pas. Tiba-tiba kamu katakan dia turun dari surga. Saya yang ngeden-ngeden perantara. Sakit. Dia hanya perantara. Makanya jangan kamu rusak. Makanya jangan juga Bunda Maria itu mengklaim ketika Yesus sudah naik ke surga itu anaknya salah. Gimana? Yang benar. Dia Yesus itu Elohim Yahweh. Waduh. Jadi dah mengaku ibunya sudah. Yahweh. Waduh. Jadi dah mengaku ibunya. Perantara doang. Itu hanya. Berarti ketika Maria manggil anak salah nanti. Anakku yang kukandung 9 bulan. Saya Tuhan. Sejak kapan saya anakmu? Saya yang menciptakan kamu. Semua Abraham, Adam, Nuh, semua manusia akan menyembah, termasuk juga Bunda Maria akan menyembah Yesus Kristus sebagai. Jadi ibu menyembah anaknya gitu ya? Oh iya dong. Nanti duduk di tata kerajaan Allah itu ke kerajaan. Duduk di atas saya. Nanti. Duduk di atas saya. Iya. Bukan, duduk di kerajaan tahta. Nah, berarti wah hebat saya ini. Tahtanya Yesus saya ini. Duduk dia, saya bersujud duduk di mana? Tuhan Yesus. Duduk di mana? Sujud. Enggak, nanti Yesus duduk di mana? Di kerajaan tahta. Nah, duduk di saya, kalau saya berdiri jatuh nanti dia. Kepas, aku kangen samamu. Ya udah kangen di situ aja dulu, mute aja dulu. Bicara sama Ustaz Tata dulu ini. Jadi gini Ustaz Tata, makanya saya bilang ketika bagi orang ya yang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, nanti dicampakkan ke api neraka semua. Itu dalil seperti siapa tadi si Mos. Bukan di Vongkal. Itu Vongkal itu. Jadi ketika dia tidak berarti ini Ustadz Tata ini Ustadz. Bukan, saya tahta. Mana tulisannya dari ustadznya? Tahta saya. Kok dipanggil Ustadz banyak? Lo udah tahu Kepas ini fitnah. Kepas ini manggil ustadz coba. Karena saya hafal Bible, malah saya dijadikan ustadz. Bukan ustadz kalau hafal Bible itu pendeta. Ganti Kepas, pendeta gitu. Gak usah lah, gak apa-apa lah, yang penting kan kita. Itu loh, Vongkal ini marah kalau saya dipanggil ustadz. Wong saya itu menguasai Bible. Sejak kapan aku marah? Gimana salah yang marah ya bang? Nah itu coba. Nah itu Kepas itu. Memang aku salah kalau mengatakan gitu. Nah iya, nggak salah Kepas ini lah, langsung menyalahkan. Gimana ini? Loh. Memang nggak boleh bertanya. Iya, orang bertanya baik-baik Kepas. Kamu ini.
Ini makanya saya malas masuk komal. Ustadz Arif udah tidur. iya benaran loh. Iya. Kita diundang tiba-tiba Ustadz Arif udah tidur, udah ngorok. Coba gini hostnya seringan. Iya, gimana ini? Mau dialog? Pakai pas, waduh. Gini Kepas, saya mau Janganlah. Saya dari Host tadi itu mau harus standby. diskusi. Karena apabila ada keributan, host itu penengah. Saya sambil ngecer sini, sambil ngecer, charger. Mau gimana Kepas? Mau dialog gak ada lawan? Gimana ini? Ya udah cari hiburan aja ya, oke? Sebenarnya Gak ada yang berani. Gini loh, sebenarnya Gimana, untuk gimana? apa kita berdebat atau mencari perlawanan ataupun memaksa kehendak bahwa Tuhan kita itu Nah betul, adalah- betul itu. Fong kali ini dari tadi naik ngajak debat, gimana gitu Kepas? ya, Terus ditantang debat gak mau, gak tahu Bible katanya. Coba mau gimana? karena bagaimanapun api nggak bisa menjadi air, air nggak bisa menjadi api, minyak nggak bisa iya. menjadi air. Artinya apa? Ketika dia sudah percaya. Fong Kal dengerin dulu, kepada Kepas yang- itu mau nasehatin, dengerin. Oke, silakan Bukan, Kepas. begini, ketika seseorang itu sudah mengimani agamanya yang dipeluknya, dia akan sulit. Kenapa? Ya contoh ya, di sekeliling saya banyak masjid. Apapun saya bilang ini bukan rumah ibadah, tapi kan karena mereka sudah yakin bahwa itu rumah ibadah, ya mereka akan masuk dalam masjid itu. Nah Artinya gitu. apa? Artinya apa? Mereka akan mempertahankan imannya. Kalau bagi yang ngerti, tapi bagi yang nggak ngerti pasti murtad. Itu tadi Fong Kal itu mau murtad katanya. Kenapa? Memang dari dulu saya udah murtad bang, jadi saya Kristen. Ya gitu. Kalau bisa makanya. jangan mualaf melulu. Kalau mualaf semua nanti gini Falcon. Bongkar. Saya itu pengennya Gini kata orang-orang itu gini. Saya pengennya orang-orang itu sekali-kali murtad lah, biar komal itu gak sepi. Saya kalau ada orang mualaf itu sedih saya. Aduh, alamat komal sepi ini. Aduh, gimana kok mualaf semua ini? Makanya Fongkal murtad saya bahagia itu. Jadi tidak sepi. Ada yang mau dialog dengan saya nanti gitu. Ya. Kalau semuanya mualaf, saya bilang ke Bang Juma tolong jangan dimualafin semua otan. Kenapa deh? Aduh sepi komal Bang Juma. Saya tidak punya hiburan. Ya gimana deh Dinda? Wong mereka mualaf sendiri. Ya makanya itu tidak punya hiburan saya nanti kalau sepi Gerunda gitu. Jangan digas-gas melulu Gerunda. Banyak mualaf sepi nanti komal gitu. Tidak punya hiburan saya gitu. Nah silakan Kepas. Kembali kepada orangnya. Nah iya kembali ke orangnya. Fong kalian kembali pada dirinya sendiri katanya. Ketika kita membicarakan esensi Tuhan itu, siapa Tuhan itu, kembali kepada pengetahuannya dan lingkungan. Kepas, kamu suaranya kalau ngantuk, Kepas. Kepas, yang semangat ngomong itu, ngomong kayak orang ngantuk, bikin saya ngantuk juga. Bukan, kalau malam kan gak enak berteriak ngomong, kan beda siang sama sore sama ada malam Pak. Waduh, kamu kalau dapat koin segitu udah semangat. Coba koinnya ke atas 50. Bukan. Jadi suruh ngomong terus. Kalaupun banyak koin, itu saya amalkan untuk orang. Wah, mana kamu koinnya kamu 55 melulu, kapan mau diamalin gimana? Kemarin kan saya dapat 2.000 koin, itu ada 114.000 saya kasih sama orang buta sama. Waduh, sebaya dikasih lagi kayak Pak. Bukan, karena kan 600 juta aja saya bagi sama orang miskin, apalagi koin. 100 juta saya bagi untuk orang miskin. Ya udah, dengerin tuh Fongkal ini loh. Ngeyel mulai dari kemarin saya lihat tuh ngeyel melulu kayak Pak. Enggak ikut-ikutan aku jadi gila bang. Ada yang tadi itu lucu lagi, siapa Victor itu?
Udah dibahas ketuhanan, hantu melulu yang dibahas. Mangkel saya. Serius, aku nggak ikut-ikutan jadi gila bang ya. Iya. Ya, nah itu kayak pas. Masa kayak pas ngomong dikatakan gila. Ya Allah. Cuman orang-orang yang Kalau enggak, lihat enggak. Itu kayak pas. Kayak pas kalau dikatakan gila, akhirnya kayak pas merah sinyalnya dikatakan gila. Jangan gitu, Fengkal. TikTok ini sensitif banget. Jadi begini. Lihat aja kalau dia beragama, lihat aja tingkah lakunya. Sebenarnya nggak sulit kok lihat orang. Nah itu. Lihat aja tingkah laku. Bener itu. Tingkah lakunya aja lihat. Nah, gitu Fengkal. Kamu dari tadi diajak dialog. Orang juga Saya izin dulu semua ya, daripada aku jadi gila. Ayo udah diajak dialog gak mau curhat semua ya. Oke, selamat malam semua. Ya udah selamat malam udah. Biar aman. Biar aman dialognya itu. Mau curhat-curhat melulu. Dah hafal Bible, dah ngerti Bible naik. Ya hanya buat lucu-lucuan. Kicim pring. Kicim pring. Oten apa Kristen? Kucing. Apa nih Ki? Kicimpring. Micin. Pagi, kicimpring. Micin piring. Kicimpring artinya itu kecipratan. Islam katanya Ustaz. Ada kepingannya tuh. Oh Muslim. Oh sorry bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke sudah. Jadi enggak, sebenarnya kita melihat seseorangnya itu bukan agama. Nah, suaranya yang tegas, suaranya yang tegas, jangan ngantuk gitu. Yang semangat. Ya gimana? Hostnya pun udah tidur. Bentar lagi lagi udah ngorok nih hostnya. Aduh, jangan gitu lagi pas. Saya menghormati tamu ini. Kan dari suaranya aja udah suaranya aja itu. Enggak, saya enggak pakai soka. Kepas. Saya enggak pakai. Apa? Kepas. Iya, ngomong lah. Aduh, kayak anak kecil aja sih. Kita diskusi, Pas. Ya ngomong aja. Kalau mau diskusi ngomong aja. Apa mau disampaikan? Lanjut. Ya, izin Ustaz Tata. Oke, lanjut bang. Ya. Pas aku mau tanya. Pas. Ngomong lah. Aduh. Pas, kenapa Tuhanmu berhasil dikuasai iblis, Pas? Tanya aja sama Tuhanku. Aku nggak mau ribet. Gimana? Tanya aja sama Tuhanku. Ngapain tanya sama aku? Sama Tuhanku lah langsung. Bah, kacau pula, bah. Yang punya Tuhan kan dirimu. Iya kan dia Tuhan. Langsung tanya aja langsung ngapain melalui saya. Langsung sama Tuhanku lah. Ya, berarti bukan Tuhan. Iya, nggak mungkin, Pas. Kepada orang yang mengalami langsung lah. Oh, berarti orang Tuhanmu. Oh, orang. Ya udah selesai. Ternyata orang Tuhannya. Iya nggak apa-apa. Orang saya nggak mau pusing. Jadi kapan syahadat ke Pas? Nggak mau saya pusing gara-gara orang. Saya lah nggak mau ribet. Makanya dulu teman saya ada tuh, ada Marga Pasar Ribu, dia masuk Muslim tuh. Dia bilang, aku mau bunuh diri katanya. Aku kasih pisau di depanku aja kau bunuh diri. Karena aku nggak mau pusing gara-gara orang. Aku orangnya cuek, malah aku kasih pisau. Nah di depanku aja kok. Karena aku nggak mau menasihatin dia, jangan kamu bunuh diri. Langsung saya lempar pisau. Nah kamu bunuh diri depan saya. Jadi kalau sama Mukian ditusukkan gimana? Kalau sama Mukian berani lah dia melihat wajah saya aja yang mana berani dia, sedangkan yang hukuman mati aja nggak berani ngomong sama saya waktu di dalam sel tidur. Hukuman mati seumur hidup yang lebih udah orang gila, semua orang stres, mana berani ngomong sembarangan aja, nggak berani.
Ya kan nggak tahu kita sifat orang. Kita kasih pisau malah kita yang ditusuk kan bisa jadi kayak gitu. Kan dah saya bilang di sel lapas Cipinang aja saya tanya itu sama kalapasnya, saya satu kamar dengan hukuman mati seumur hidup 18 tahun 20 tahun, yang paling rendah 13 tahun. Ya orang stres semua. Hukuman saya hanya 1 tahun. Tapi saya antengnya tidur. Mana kan dibilang, "Bang, tolonglah bantu aku." Nanti dulu lah aku bantu kalian. Aku aja pun masih di dalam. Ku bilang, "Nanti lah tunggu udah bebas aku." Ku bilang. Baru ku bantu kalian. Ku bilang. Itu lebih stres daripada yang mau bunuh diri itu. Ini udah tinggal tunggu tanggal ini. Berarti kayak Yesus, Kepas. Berarti kayak Yesus, kamu meminta keselamatan ke Yesus. Nanti saja dulu, saya belum selamat juga. Enggak gitu. Enggak. Gimana gitu? Kasus apa dulu maksudnya? Gimana nggak kasus uang Kapolres dikasusin, kacau Kepas ini. Iya, maksudku kasus apa dulu sih Kepas ini? Maksudnya. Kasus apa dulu makanya kasus sel? Waktu Kopet. Pemerasan. PPKM. Itu dibuat itu judul aja itu. Mana ada lagi. Tabur paku di jalan Kepas ini. Enggak, tapi sebenarnya Kepas ini baik loh. Tapi pokoknya nggak aneh-aneh gitu aja, Pas. Nggak usah aneh-aneh lah, Pas. Kamu tuh orang baik gitu loh. Bukan masalah. Enggak, tadi kan misalnya nih, kalau Tuhan saya manusia, tadi kok ketuhan jadinya? Dibawa iblis tuh. Enggak, tadi kan kita korelasikan nih, kan apaan sih? Baca tepingan di bawah tuh, kasus bunuh Tuhan katanya. Ya gak bisa. Ya memang Tuhan terbunuh kok, disalibkan, memang mati. Kalau kita bilang Yesus nggak mati ya repot lah. Memang Yesus mati di kayu salib kok. Iya, ngapain kita marah? Memang Yesus itu memang mati. Artinya apa? Ya nggak masuk akal lah, Pak. Memang kan Tuhan mati itu nggak masuk akal gitu loh. Itu simple loh, otak sederhana, pemikiran sederhana, Tuhan mati itu nggak masuk akal. Iya, kalau itu kan pemikiran kita manusia memang nggak masuk, masa sih Tuhan mati kalau pemikiran manusia ternyata dibantahkan oleh kamu, Pas, berarti kesimpulannya Tuhan itu telah gagal menciptakan manusia lengkap dengan akalnya. Kenapa? Karena manusia telah gagal memahami bagaimana Tuhan gitu loh. Tuhan gagal berarti menciptakan manusia. Paham nggak lu? Ya bagi orang yang bukan. Enggak, lu paham nggak aku ngomong barusan? Bukan kegagalan. Enggak, aku ngomong barusan, paham nggak? Saja. Mau kalian bilang gagal, silakan. Kacau kali Kepas Itu enggak apa-apa ya, namanya buah pikiran kalian ya, kayak bilang gagal emang kesangkal ya, itu kan enggak aku paksakan. Tuhan tuh nggak mungkin gagal menciptakan manusia, Kepas. Nggak mungkin gagal gitu loh. Nggak mungkin gagal menciptakan manusia dengan akal. Kenapa? Karena ketika Tuhan menciptakan manusia tuh udah lengkap dengan akalnya. Fungsinya biar kita bisa berpikir gitu loh. Kecuali kalau akalnya sakit, nganggap Tuhan mati, kacau pula Kan ada Tuhan di perjanjian baru itu. Kan di perjanjian baru itu dibilang karena Kristus itu bukan kitab suci, Kepas. Itu bukan kitab suci, itu karangan manusia, Kepas. Aduh, kacau lah kalau kita bilang Alkitab enggak. Biasa saja, namanya udah beda agama kita ya. Kita anggap itu enggak kitab suci, Alkitab. Loh. Biasa aja lah. Kalau kita satu frekuensi ya pastilah ya sama kita. Kalau saya nggak agama Kristen atau aku Buddha ya aku bilang juga itu nggak kitab suci, Alkitab itu. Tapi loh, kan aku meneliti, Pas. Aku kan nggak asumsi. Aku kan meneliti. Oke, Mas. Ya nggak apa-apa, diteliti sampai kemana, mau sampai umur 80, 100 tahun diteliti juga. Saya tetap mengimani itu sebagai kitab suci. Turun ya. Loh ya, aku memberikan berita yang benar, kabar baik ke kamu gitu loh. Bahwasanya Bible yang kamu percaya sebagai kitab suci itu isinya memang karangan manusia, nggak patut untuk dipercaya semuanya. Semuanya, bukan semuanya yang patut dipercaya gitu loh. Hanya sebagian, dan itu pun tolok ukur kami adalah Al-Quran.
Kalau kamu tanya ke kami jawab gitu. Ya, tolong Yansa, kami juga. coba tanya Kepas, waktu kecil pernah mengalami musibah nggak? Apa? Jatuh dari gendongan? Ya ayunan kayak apa, kayak dari pohon kayak apa gitu. Pernah kan? Coba. Jadi aku umur 12 tahun aku dikeroyok anak tentara, aku dirindam Siantar. Menang? Kan aku kan main-main tuh. menang dirindam bonyok. anak. Kalah. Iya kan, Dikeroyok kan- menang apa sekarang? Enggak. Di keroyok kalah. Nah, itulah gejala awalnya. enggak dibuang aku ke jurang. Waduh, pantesan masih mentuhankan Yesus. Bukan, kan saya kan main-main tuh ke Rindam. Jadi anak tentara ini kan ya tak namanya anak tentara belagu. Lu siapa orang baru di sini? Emangnya kenapa rupanya? Ini tempat kami katanya. Ini bukan tanah kalian. Saya bilang saya mandi di sini, kan ada sumur di situ. Datang saya gebukin tuh anak tentara 2 di situ. Baru datang rame-rame dilempar saya ke jurang. Itu Giginya. ada yang meleset ke kepala nggak pukulan salah satunya? Hah? Pulang-pulang bonyok, gigi rontok 2. Ada yang kena kepalanya nggak salah satu pukulan itu? Itu kan saya bilang itu kan dirindam itu di sana. Jawab dulu, ada yang kena kepala nggak? Nggak ada. Lu kok bisa Namanya gejala? dikeroyok. Didorong saya ke jurang saya. Pulang-pulang Ingat bonyok banget saya. kan. Pulang-pulang bonyok, giginya rontok 2 gitu loh. Baru saya anak Brimob karena saya mau naik helikopter, saya dekat helikopter tuh di Brimob tuh datang anak Brimob marah terus berkelahi terus diusir lagi saya. Angkanya saya bingung saya. Padahal saya mau naik helikopter bukan helikopter bapaknya. Jadi Ya karena lu nggak pakai etika, nggak izin dulu. iya kan anak-anak Bang Hendy. Ya Anak-anak udah, kan enggak ya selain itu, jangan cerita itu. Selain itu pernah nggak jatuh dari sepeda, misalnya dari ayunan, dari pohon gitu? ya saya kan umur 14 tahun nih RS King pernah saya jatuh di Tekongan. Palamu kena nggak? Gir rantai sepeda apa gitu? Nggak. Nggak pernah, hanya luka-luka doang. Kena dengkul apa kena pala? Kena apalah tangan lah, luka-luka kaki. Itu Bang Ardiansyah pantesan. Ayunan gitu. Pernah jatuh dari ayunan, ding ding dong. Juga ketinggian dilepas sama ibunya. Malah gitu benar. Umur 8 bulan saya megang bara api. Waduh. Makanya Pantes ibu saya gejalanya, Mas. Ternyata banyak gejala awalnya, Mas. makanya bingung ibu saya. Bara api aja saya pegang. Ibu aja bingung, apalagi saya. Ibunya sendiri lo bingung. Jadi artinya kan anak-anak pada 8 bulan nggak tahu, tapi iya kan 8 bulan. Artinya 8 bulan. artinya bukan kepala yang kena. Kalau kepala masih sehat. Oh, sehat sih. Kalau kepala sehat. Jadi yang dibilang Bang Hendy itu pernah terbentur nggak kepala katanya. Nggak pernah lah. Enggak, Bang Andi itu cuma cari gejala awalnya itu loh, yang intinya itu. Terlalu banyak gejalanya, aduh. Gejala awalnya itu kita cinta Yesus. Kan di lingkungan kita kan gereja Pak Ustadz. Oh, gejala awalnya Tetap kita baca. Gejala awalnya kan kita begitu buka pintu ada gereja. Terus ada yang... Lu waktu kecil pernah kena cacar nggak? Cacar terus sakit perut melilit. Ya pernah lah, cacar pernah lah saya. Pernah itu gejala awalnya itu cacar perut melilit itu. Cacar ya pernah lah, kan langsung dibawa saya ke rumah sakit cacar. Penyakit cacar. Pas kamu tahu nggak bahayanya menyembah Tuhan yang salah? Kamu tahu nggak bahayanya apa? Oh pastilah masuk api neraka. Pertanyaan saya gini Pas, misal ini permisalan karena saya menganggap misal karena Kepas kan nggak percaya, ini misal nih. Kalau ternyata yang benar adalah Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Pas, yang berhak disembah, dan kamu disiksa di dalam api neraka, kemudian kamu diberikan satu kesempatan untuk berbicara,
Satu aja kesempatan, sekali kesempatan untuk berbicara kepada Tuhan kami. Misal ya kan. Lalu apa yang kamu katakan kepada Tuhan kami, Pas? Kamu udah disiksa, udah disiksa, posisi udah disiksa nih. Udah disiksa berkali-kali, wah, sampai kamu ya Allah sakit. Nah, misal ya normalnya manusia kalau dibakar sakit nggak? Ya sakit lah. Iya, oke. Misal kamu sekarang posisikan dalam kondisi seperti itu sekarang di otakmu, sekarang pikirkan dulu, oke, sudah? Ya terus, udah. Coba sekarang apa yang kamu akan bicarakan kepada Tuhan kami Allah ketika kamu diberikan kesempatan berbicara? Misal loh ya. Apa? Kamu mau ngomong apa? Kalimat apa yang kamu omongkan? Kak, saya tanya, kamu Yesus Kristus? Enggak. Oh, nggak ada kesempatan bertanya, nggak ada. Ini langsung, ini kamu nggak ada kesempatan bertanya, nggak ada. Ini langsung diberikan kesempatan berbicara satu kalimat, gitu loh, bukan satu kata ya, satu kalimat. Kalimat apa yang hendak kamu bicarakan kepada Tuhan kami? Kalimatnya ini berapa kata? Satu kata, kalimat ya berkata-kata lah, namanya kalimat kok. Biar masuknya panjang, kalau kan satu kalimat kan bisa Bebas, 200 pokoknya kata. apa yang mau kamu katakan ketika kamu diberikan kesempatan bicara, bebas. Yang penting posisi itu kamu disiksa. Nggak ada Yesus, nggak ada. Kenapa? Karena sudah terbukti Allah yang benar, gitu loh. Ini posisinya begitu, posisinya. Kalau Gitu loh. ya kalau itu saya bilang, udahlah biar aja saya sini, soalnya Tuhan Yesusnya Tuhan saya bilang. Nggak ada yang kayak gitulah. Gimana sih kau? Nggak ada orang disiksa terus kan, tadi biar kan aja satu lah. kalimat. Iya, mana ada orang disiksa, posisi disiksa terus kamu ya udahlah, gitu. Nggak ada lah. Kalau nggak percaya, kalau nggak percaya sekarang kamu ke dapur tuh, bakar jarimu sekarang. Apakah kamu akan bilang gini, ya udahlah nggak apa-apalah, aku bakar aja. Kan saya bilang jangankan api, bara aja sampai saya operasi ini, mau operasi kedua lagi saya ini. Bara api aja saya pegang, bukan dibakar lagi, bara api. Udah saya pegang bara api. Ya kan cuma dipegang, Bas. Iya, Belum seluruh tubuh kan? Panas kan? Iya, cuma Panas, digenggam. kan? Ya Belum udah. ya, pada saat panas. Tadi kan dibilang pada saat panas itu, pada saat kamu genggam panas itu, kira-kira kamu langsung lepaskan atau menikmati dulu enaknya panasnya, gitu, atau gimana? ya secara manusiawi kan Itu. panas sakit. Nah itu yang saya tanya secara manusiawi. Ketika kamu disiksa Allah Subhanahu Wa Taala kelak, secara manusiawi kan kamu manusia. Apa yang kamu katakan? Gak mungkin seorang manusia berkata, Gak yakin saya. Ya udahlah. Loh, Tuhan ini saya, kan ya Tuhan misal, Pas. Kamu tahu misalnya? Kamu tahu nggak permisalan? Makanya saya bilang. Saya kan mengimani Alkitab saya, bukan Al-Quran. Ini kan permisalan, Pas. Kok nggak ngerti misal sih? Bayangkan ya, begini, tunggu dulu. Aduh, saya kan udah di materai kacau masuk lah ini, surga. Mbak. Makanya Bang Ardian, saya tanya aja gejala awal dulu. Ya gejala awalnya ya itu, saya lahir dari keluarga Kristen. Wong di misal loh, namanya misal itu kan kamu itu nggak berhak percaya, nggak apa-apa, kan permisalan. Beh, kacau pula, bah. Lanjut Bang Adi. Tak akan terjadi itu. Kan nggak ngerti misal dia. Lanjut Bang Adi. Coba kalau misal ya, gua balik ke Bang Ardian, saya tanya. Misalnya silakan, Bang nanti Adi. dia ketemu Yesus. Kata Yesus, Ardiansa, kenapa kau nggak percaya aku Tuhan? Kenapa kau nggak menyembah aku? Bang Ardiansa jawab apa? Di mana ayatnya? Berarti Anda lawan kan? Loh, aku kan katanya suruh satu kalimat. Satu kalimat saya adalah di mana ayatnya? Bahwa engkau adalah Tuhan gitu ya? Di mana ayatnya bahwa engkau adalah Tuhan? Ayatnya di mana gitu? Dibantu oleh kipas Yohanes 13:13. Oh, saya bantah. Kalau dijawab sama Yesus, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, saya bantah. Di situ pakai Kyrios, Bos. Bukan pakai Theos, Bos. Aku jawab gitu. Itu pakai Kyrios tuh.
Halo Bang Usman. Mana itu gejala awalnya pas? Kalau gitu. Ini ada tamu. Kristen atau Islam? Tanya pas, sambut. Biasanya Ayahnya siapa? nyela-nyela gini biasanya Kristen ini. Nyela-nyela orang ngomong nggak punya adab gini, ini Kristen biasanya. Iya, yang nggak punya adab kayak gini nyela-nyela. Iya, ini Kristen Muhammad biasanya, siapa? Dia biasanya Nabi. Kristen. Dari keturunan siapa dia? Termaksudnya. Ini gejala apa ini? Cuma bertanya aja. Orang ini gejala awalnya apa kira-kira? Jelasin lah Bang. Kau kan Ini orang- guru. Aku apa kau yang guru? Iya, tapi jelasin itu masuk room orang itu yang sopan. Jangan kayak anak Kan kecil. semat malam Bang. Jangan kayak anak kecil gitu loh. Kalau ada orang ngomong, dengerin. Dengerin. Ya Bang, semat malam aku ingin bertanya Bang. Dengerin dulu. Tadi. Kalau dengerin dulu, woi. Dengerin. Kalau ada orang ngomong, usahakan ditunggu dulu sampai ada jedanya. Setelah orang tersebut selesai, jangan ngucap selamat malam dulu, salah. Ya kan udah Loh, dibilang lo udah dikasih tahu salah kok. tadi. Lo udah dikasih tahu salah lo. Masih nggak ngerti. Inilah kalian. Oh, kawan tadi lah ngomong dulu lah. Oke, sip. Dengerin dulu sampai selesai orang ngomong. Setelah orang selesai ngomong, baru selamat malam bang. Nah, kan Gitu tadi loh. Ya udah langsung tanya aja gejala awalnya apa, udah. langsung. Gimana Dix? Dirix, kamu gejala awalnya apa? Gini Bang, masa Ya. aku bertanya kan. Oh ya minta maaf lah, ibunya ke rumah abang kan. Cuma pengen bertanya aja. Ayah Nabi Muhammad siapa atau ibunya siapa ya Bang? Muhammad kan Nabi, manusia. Langsung tak jawab sampai Adam ya. Nah Adam, dari Adam, oke. Ya enggak, ibunya Nabi itu Siti Aminah. Dari Ya. masa dari Adam. Hah? Enggak, ibunya dulu, ibunya itu Siti Aminah. Kalau Tidak ada di Alkitab Bang. Sorry ya. kamu nanya Nabi siapa sih? Hah? Muhammad. Iya. Siti Aminah. Iya. Hah? Tapi ngapa beda dengan Alkitab ya? Gejala awal dulu ditanyain dah. Gejala awal bro. Ustadz Arif. Dari awal Adam. Ustadz Arif, jadikan moderator saya Ustadz Arif. Ustadz Arif, moderator. Berarti Muhammad nih lebih dulu dari Adam, gitu. Apa ngomong apa ini? Makanya tanya dulu gejala awalnya apa? Gue bilang dari awal. Iya, gejala awalnya ayah dan ibu Muhammad ini siapa namanya? Kau udah jawab tadi Siti Aminah. Iya, tapi dalam Alkitab Kristen tidak ada kayak gitu. Kamu nanya siapa? Ya gue bilang gejala awal. Gila nih orang. Gejala awalnya ibu dan Muhammadnya siapa Bang? Ayah dan ibu Muhammad ini siapa namanya? Gila dia, mulai gila tuh. Gila. Pertanyaan itu sebenarnya tidak penting sebenarnya. Si Kepas aja tahu. Omelin pas. Sebenarnya begini, kita sesama Kristen karena Nabi Muhammad nggak ada dituliskan di Alkitab, nggak perlu kita bahas gitu. Kecil soalnya Bang. Kasih tahu pas, biar pinter pas. Temanmu pas, lu malu nggak punya teman dia? Malu enggak Bang? Ya kan mungkin kan ilmunya kan belum apa ya wajar Mampus lah, dia masih ilmunya. Belum apa? Ya. Ayah. Mas, itu jelek-jelek. Aku bertanya. Walaupun nggak tahu apa-apa itu kan Tuhan Yesus itu. Ya aku nggak tahu siapa-siapa, tapi kan kau ibunya. Kau kan guru, bodoh. Makanya murid itu bertanya. Kau bilang ustadku bodoh. Emang kau siapa? Kampret. Kau tampol juga mulutmu lama-lama. Kayak gitu. Ayo coba ngomong. Udah dijawab tadi. Udah dijawab, maksudnya Ilmal. Udah dijawab dia bilang nggak ada di Bible. Emang nggak ada lah di Bible, gimana sih? Makanya gejala awal lu apa ini sebenarnya? Bang Endi, itu tadi kumpul di mana kalian itu? Oh tadi di Kemang.
Itulah nggak Bang Endi nggak ngundang-ngundang, nggak ngajak-ngajak. Di Kemang kan Jakarta Selatan. Lagian gue lupa lu sih, lu selamanya. Gue kalau lagi happy gue lupa lu, kalau gue lagi susah baru ingat. Siapa Ibu Muhammad siapa gitu. Nanti Kan kalian dulu udah keluar aja dulu. Aduh, Guru enggak boleh nganek murid gitu kan. Jangan dikeluarin buat mainan aja nggak apa-apa. Diri gue mau nanya lu, Rix, lu waktu kecil pernah jatuh dari sepeda nggak? Atau lu pernah keseruduk domba gitu, pala lu kena apa tanduk rusa, apa tanduk apa lu pernah keseruduk kuda apa gitu loh. Lu kena pernah musibah nggak sih waktu kecil? Oh gini. Ini Victor yang bahas hantu melulu tadi. Aduh, masuk lagi Victor ini bahas hantu lagi nanti. Jangan atau lu pernah ngederes pohon kelapa jatuh gitu dari ketinggian berapa meter lu waktu jatuh gitu? Kelapa sawit ya? Pakai kelapa aja. Ya, jangan-jangan lu pernah jatuh dari pohon? Aduh. Pernah? Kok pakai jatuh-jatuh segala sih? Yang gua nanya lu. Enggak. Kan kemarin aku ketemu bapak kamu. Katanya kemarin kamu nyolong mangganya Pak David di sebelah rumahmu. Gitu jatuh dari pohon. Kesangkut. Lu di pagar gitu. Kena di kepala lu gitu, makanya jadi gejala awalnya itu. Ya udahlah. Kirain mau nanya beneran tad. Udah dijawab dia bilang nggak ada di Bible, gimana sih bocah ini? Iya. Ibu Muhammad siapa bang? Udahlah itu dua aja yang pertanyaannya boleh. Kamu udah dijawab, nabinya umat Islam. Ya pas, menurut kamu anak yang tadi ini gejala awalnya apa kira-kira? Karena gejala awal dia itu Kecil suaramu, nggak bener lu. udah kuat nih, masa sih awal gejalanya dia kurang makan bergizi waktu masa Ngomong apa sih nih? Berkele nih. Ini nih Victor Prot. Kalau Victor ini gejala awal. Victor lu gejala awalnya apa? Gejala awal. Gejala apa ya? Ya ketemu hantu. Apa? Ketemu hantu tadi. Ketemu hantu. Merinding, terus bulu kuduk meriak berdiri begitu. Itu gejala awal. Itu gejala awal ketemu hantu. Terus kepala seperti kayak besar begitu. Itu mah lu keseruduk babi ngepet namanya. Ini gejala awal semua Bang Ardiansa, ini keseruduk babi ngepet, beda ini gejala awalnya nih. Ilmunya Ustadz Arif ini memang luar biasa. Yang masuk gejalanya kayak gini semua, kacau. Kacau. Gejalanya kayak gini semua, kacau. Lanjut. Balik ke topik dulu lah bang. Topik. Ngana nih Manado ngana? Ngandak gua. Sudah jangan. Manado. Oh Manado, ngana bibu di poco-poco bah. Poco-poco. Ya jangan kok. Jangan yo ngana baku sedo ngana. Serius jangan ada bicara. Siap. Baku sedo itu apa Bang Andi? Canda. Kita itu pakai nama bukan nama samaran, itu nama benar itu Victor Kawengian. Itu kan marga itu Kawengian. Ah betul. Jadi marga asal dari Sulawesi Utara, Manado. Gitu. Cuman saya ada dengar-dengar di YouTube itu ada pendeta Victor Kawengian, atau pendeta dari mana itu? Padahal saya bukan pendeta. Tapi tiap malam minggu ada pesta kan? Ya pasti lah, Manado gitu loh. Itu pesta apa ngana?
apa? Desa miras lah bang. Desa miras lah bang. Cap tikus nggak? Namanya cap tikus. Iya, CT. Di sini CT di Manado paling oke. Apa dan ganjalnya dang RW? Oh, tahu sekali nih abang ini. Bapak rica-rica RW ngano buset dah. Oh no, so pernah rasa kapan? Nggak, pakai bahasa Indonesia aja lah, nggak ngerti aku. Coba pesan apa? Kenapa buka bisa merah-merah kan? Aduh, ya. Itu loh. Ini loh Bang Ardiansa di sana itu dia udah akui sendiri. Waalaikumsalam. Kalau ngumpul-ngumpul lagi ya itu kan nangkap guguk dikarungin baru digebuk sampai selesai kan gitu ya. Baru dikulitin lah. Kecilin baru dirica-rica. Ya dirica-rica. Habis itu beli cap tikus sudah selesai urusan sampai pagi. Sudah. Astagfirullahaladzim. Cap tikus yang asli itu kalau dituang di atas meja baru ada korek nyala dia spiritus. Kenapa kok nggak minum pertalite aja? Kalau habis dulu si pintar cerita sama saya Bang Ardian, saya tanggung habis sudah itu cap tikus dang. Soal orang mau baku lanjut terpaksa ambil tuh motor, diambil tuh bensin. Ya betul ya. Bener itu harus bensin. Iya bensin aja. Kan cepet tuh kan, wut gitu kan. Memang Manado ini luar biasa. Tapi kok tega ya? Maksudnya kok tega gitu loh? Ada apa namanya guguk terus dikarungin terus dipukul kok tega gitu loh? Ya kalau dibunuh terus disia-siakan ya nggak. Ini dibunuh untuk dimakan. Iya, maksudnya kok tega bunuhnya digebukin gitu, kok nggak di nyalip orang aja tega, disalip lo tega. Iya juga. Iya juga sih, bener juga sih Ustaz Tata. Nyambung aja nih Bang Ustaz. Tuhan aja disalip, apalagi guguk. Iya. Saya udah pernah saksi sering saya itu bener ini serius dikarungin, baru diikat tuh karungan nggak bisa melawan lagi, baru digebuk sampai saya suaranya tuh sampai habis. Kenapa kok nggak disembelih? Kenapa? Ya nggak habis. Kalau kambing kan nggak gigit, kalau anjing gigit Bang. Gigit. Itu bahayanya. Enggak, maksudnya kenapa kok nggak disembelih? Ya menggigit. Iya. Pas kita mau sembelih dia gigit kita kan repot Bang. Ya kan? Dipegangin orang banyak kan bisa. Nggak bisa Bang Ardiansa. Tradisinya begitu. Tradisinya begitu ya. Kalau disembelih itu nggak nyaman, nggak enak. Kalau digebukin begitu katanya dagingnya enak. Nggak tahu juga sih, cuman yang bikin enak bukan cara potongnya, tapi cara bumbunya. Bumbu ya? Rempah-rempahnya, iya bumbunya. Rasanya kayak gimana kalau daging gugu gitu? Lebih enak daripada sapi. Enaknya apa? Enaknya gimana? Seratnya gimana? Seratnya biasa aja, cuman kalau daging kayak mirip suara Bang Polupo ya Bang Ardiansa ya. Bang Polupo persis suara sih. Enggak beda. Bumbu begitu, banyak rame bumbunya harus dibanyakin. Jadi sudah jangan bilang jangan rica-rica, sudah bukan ricanya yang banyak, tapi rempah-rempahnya. Ya tapi pedas jadinya itu. Ada juga yang nggak suka pedas, jadi bisa dibikin nggak pedas. Tapi harusnya itu kan nggak boleh kan makan kayak gitu itu kan? Nggak boleh, kalau di kita diboleh-bolehkan saja, gitu. Di perjanjian lama emang nggak ada ya? Ustaz Tata di perjanjian lama nggak ada ya larangan makan guguk ya? Adalah kan ini berkuku tajam kan? Nah iya, udah dilarang kok masih Ya kan kita nggak ikut perjanjian lama. Nah, terus kenapa nempel di situ kitabnya? Itu kan sejarah. Kitab, bukan kitab suci. Kitab sejarah. Lu pakai nanya lagi itu pasti jawabannya ada. Bukan kitab sejarahnya suci. Kan seperti itu. Jadi berawalnya dari Adam dan Hawa. Kalau nggak ada sejarah cerita itu nggak
Nggak ada perjanjian lama. Iya, Jadi maksudnya sejarahnya seperti itu. maksudnya berarti bukan kitab suci, cuma ditempel aja buat pajangan intinya ya. Bukan pajangan, kitab suci itu jadi sejarah itu yang memperkuat. Jadi dia dasar kita ke perjanjian baru itu kan ada perjanjian lama dulu begitu. Ada cerita lama dulu. Iya, Nah, mungkin kan maksudnya- tiba-tiba ada cerita maksudnya baru, aturan- ada cerita lama. Kan hukum Taurat itu kan ada 613 misfot kan, dan nggak boleh dibatalkan kan, itu kan. Iya, hukum Ya, Taurat kan satu sudah sama-sama percaya bahwa hukum Taurat itu untuk kaum Yahudi toh. Loh, Ya. enggak, pertanyaan saya itu kan nggak boleh dibatalkan barang itu satu titik gitu kan. Iya. Nggak boleh dibatalkan Kan kan. itu berlaku untuk kaum Yahudi. Loh, lah kenapa terus Kristen ngambil? Bukan ngambil, itu sejarah yang kita ambil. Cerita Iya, nah dari itu yang awalnya. jadi masalah. Kenapa jadi perjanjian sejarah baru? yang Berarti ada kenapa perjanjian sejarah- lama. Kenapa Kenapa sejarah ada yang cerita ini? Ada cerita lamanya, gitu. Iya, maksud saya gini, kenapa yang bukan untuk kaumnya kok dikopas, ditempel di situ? Padahal kan Anda bukan kaumnya, Anda bukan Bani Bukan Israel. dikopas atau ditempel, tapi itu cerita yang nanti kan abang nanya nanti, ini cerita ini dari mana dasarnya? Ah, itu ada cerita lamanya Enggak, ternyata. pertanyaan saya itu kan bukan untuk kaum Anda, tapi untuk kaum Bani Israel. Kok bisa-bisanya Betul. Kristen? Lah terus ngapain Kristen ikut-ikutan nge-shift atau nempelin sejarahnya orang Yahudi di situ? Iya, itu makanya saya bilang. Karena Loh, ada ya kenapa? ada cerita baru, pasti ada cerita lama. Kalau kita bicara cerita lama baru, pasti ditanya ceritanya lamanya di mana? Kok bisa ada cerita baru ini? Ah, ada cerita lamanya itu di situ Yesus, ditulis. berarti Anda cerita mengikuti lamanya. Yesus. Anda mengikuti Kita Yesus mengikuti- atau enggak? Yesus mengikuti. Kristen itu pengikut Kristus. Oh, bukan penyembah Yesus ternyata. Kristen itu kan dasarnya dari pengikut Kristus. Iya, pengikut Kristus, Makanya bukan- disebut bukan akhirnya penyembah. jadi Kristen. Iya, pengikut kan, Kristen. bukan penyembah kan. Mengikuti. Iya, bukan menyembah kan? Penyembah. Loh, Tapi Yesus iya. nggak makan anjing, kok mau makan? Kita Iya. Ya, hehehe. harus begitu ya ceritanya ya. Ya iyalah. Iya, katanya mengikuti Yesus. Pengikut Kristus. Iya, Yesus itu Kristus bukan? Yesus. Kristus setelah dia disalibkan jadi Kristus. Satu orang yang sama bukan? Satu orang yang sama ya. Nah, ya sudah. Kenapa Yesus? Padahal Yesus mengikuti Yesus hukum Taurat. sebelum mati disebut Yesus. Tapi pada saat dia mati dan bangkit itu disebut Kristus. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, kenapa satu orang yang sama ini dulu kan pas waktu di dunia itu mengikuti hukum Taurat, sedangkan Anda nggak mengikuti hukum Taurat. Padahal yang Anda ikuti mengikuti hukum Taurat. Aneh kan? Ya, bukan aneh. Apa? Karena dia tidak paham. Makanya aneh. Tidak paham makanya aneh. Coba kasih paham coba. Gimana? Yesus hidup pada saat itu, ya kan? Dia ikutin hukum Taurat tidak? Ikut Ya wajar Karena dia hidup di dalam hukum Taurat. Iya, karena Yesus orang Bani Israel. Iya, dia hidup ya di masa sudah. hukum Taurat yang masa itu. Nah, terus yang apa harus hubungannya mengikuti dengan hukum Kristen? Taurat. Enggak, apa hubungannya dengan agama penyembah Tunggu, Yesus? kita jangan Hukumannya apa? bicara agama atau apa. Kita bicara kenapa Yesus melakukan hukum Taurat. Ya karena Yesus orang Bani Kenapa Israel. Yesus di Bani Israel betul, dan dia hidup di dalam hukum Taurat. Loh lah iya. Lah terus Iya. Kristen Makanya ngapain dia tidak ikut-ikutan? boleh melawan hukum Taurat. Enggak, pertanyaan saya. Dia harus ikutin. Pertanyaan saya, kenapa Kristen tiba-tiba muncul dan mengaku-ngaku pengikut Yesus padahal Yesus itu bukan untuk kalian? Kata siapa?
kata Yesus? Ayo. Jadi kita ini Matius disebut Kristen 15, kenapa? Tunggu. Matius Kita disebut 15:24. Kristen. Kita Oke. kenapa disebut Kristen? Yang nyebut siapa? Kenapa kita disebut Enggak, Kristen? oke, sekarang saya tanya, apakah Yesus pernah berbicara soal Kristen? Iya, Yesus Gimana? tidak pernah bicara Ya soal sudah. Kristen, soal Tuhan, Berarti Kristen soal apa. itu Kristen ini- bukan ajaran dari Tuhan, tapi ajaran yang diada-adakan oleh manusia. Kristen ini bukan ajaran, Abang. Terus apa? Kristen ini agama. Nah, di mana tertulis Kristen adalah agama? Coba tunjukkan. Kok tertulis? Ini kita bicara soal Gimana anak abang ini? Kristen. Kita tidak bicara soal tertulis. Kristen itu kenapa Gimana? disebut Lah, terus Kristen? kalau nggak tertulis dasarnya Sejarahnya apa? Kristen. Sebentar, sejarahnya Kristen itu dari mana? Nggak ada, diada-adakan itu dari Roma. Kok nggak ada? Dari Roma. Kok nggak ada? Kristen bukan- itu pengikut Kristus. Enggak. Kenapa dibilang Kristen? Orang Oten. Nah, Kenapa dibilang Oten? ya nggak ada agama Kristen tuh nggak ada bang. Kristus. Nggak ada Iya, agama sebelumnya Kristen itu. sebelumnya tidak ada agamanya tidak ada. Itu agama Kristen itu tadinya dari pengikut Kristus. Oh, berarti disebut kesimpulannya Kristen. kesimpulannya agama Kristen ini bukan agama dari Tuhan, tapi agama yang diada-adakan oleh manusia. Betul gitu ya? Kalau dibilang begitu, Islam juga diadakan oleh Oh, manusia. sorry, inna dina indallahil Islam. Tuh. Hah? Allah sebutkan Dari mana? agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Agama sebut inna dina indallahil Islam. Dari mana? Di Quran. Dari mana sebutan itu? Quran. Quran. Ya, iya, di Al-Quran, di Kristen ada, di Alkitab Loh, nggak ada. saya loh tadi kan katanya Anda tanya Islam. Ya saya jawab Islam Iya. di Quran. Nah, sekarang Makanya saya saya bilang, gini kalau dibilang Bang. Gini, dengar Bang. dulu. Gini Bang. Di Alkitab, Sebentar Bang. Kristen itu tidak Abang ada tadi agama kan- Kristen. Abang tadi kan tanya. Abang tadi kan tanya. Islam di Al-Quran ada. Dengerin ya. dulu. Aduh. Di Alkitab sendiri Kristen kamu. tidak ada. Ya makanya Dengar dulu. itulah bedanya bahwasanya Islam itu Makanya, agama dari Tuhan, di Kristen sementara kekristenan itu agama buatan manusia. Ya benar Buatan memang. manusia menurut situ. Kalau menurut saya juga agama Islam juga buatan manusia. Saya ada dalilnya bahwasanya Islam itu Walaupun dari ada dalilnya Allah. di Islam. Oke, sekarang Di tunjukkan Al-Quran. bahwasanya Kristen Ini kan itu menurut agama dari saya. Tuhan. Oke, sekarang Ini kan tunjukkan. bicara menurut saya. Iya, Abang menurut juga menurut Bible. Abang. Menurut Bible coba. Menurut Menurut Abang. Bible. Coba mana menurut Bible? Menurut Coba Bible nggak ada tunjukkan. Islam, nggak ada Kristen. Enggak, saya enggak tanya itu. Pertanyaan saya, tunjukkan di mana Kristen itu adalah agama menurut Bible. Tunjukkan. Nggak ada Islam, nggak Ya ada Kristen, sudah. nggak ada Ya agama yang sudah, lain, nggak berarti ada bicara di agama. dalam kitab gini bedanya bang, bedanya gini. Di dalam kitab Anda ya yang katanya Kristen itu tidak pernah tertulis bahwasanya agama itu Kristen, nggak ada. Satu. Yang kedua, poin kedua, di dalam agama kami Islam, agama Islam itu tertulis di Quran. Itu bedanya. Bedanya agama Islam dari Tuhan, agama Kristen buatan manusia. Simpel itu kan? Menurut kita Menurut masing-masing. kitab masing-masing, betul. Iya. Nah, berarti Anda tidak Jadi berpatokan bukan- kepada kitab, selesai. Loh, Iya kan? Anda nggak berpatokan kepada kitab, tapi Anda berpatokan kepada menurut saya, betul? ya kalau agama memang nak menurut kitab kita. Ya sudah, Siapa nggak menurut apa-apa. kitab? Nggak ada masalah. Kesimpulannya Nggak ada agama agama itu Kristen menurut itu, kitab. iya bang, gini loh bang. Dan agama itu menurut kitab juga tidak Iya, menyelamatkan. Tidak iya, ada gini loh, keselamatan Bang. di dalam Kristen atau Islam Bang. atau apapun. Ya gini loh bang, dengerin. Kesimpulannya agama Kristen itu agama menurut abang, bukan menurut kitab suci abang. Selesai. Menurut kita itu agama itu buatan manusia. Iya nggak Sudah apa-apa, selesai. nggak apa-apa, nggak ada masalah, Aku bilang menurut Tuhan lah, menurut inilah, menurut nggak ada masalah. siapapun. Tapi Itu kesimpulannya agama itu adalah menurut iya. pengakuan
manusia, pengakuan nabi. Iya, gini loh bang. Islam Gini itu loh bang. pengakuan nabi, pengakuan. Ya nabi kan dari Tuhan, gimana sih? Ya, iya. Oh jadi Ya sudah. jadi apa Nabi kata dari Tuhan, kan? Lah, Yesus juga dari Tuhan. Ayo. Ya, Ayo. baiklah. Ayo. Ah, itu sebab bisa segala sama- itu sebab jangan segala firman yang telah itu saya tanya sekarang, sebab segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Engkau di situ siapa? Udah, nah, jawab sendiri aja. Terus Enggak, pertanyaan saya, engkau di situ siapa? ya Yesus. Loh, oh nggak pernah baca nih. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Itu siapa yang ngomong? Ya Yesus. Nah, yang Yesus ngomong kan? Yesus ngomong kan? Betul? Iya. Nah, di situ Yesus menyebut engkau. Engkau itu siapa? Engkau Bapa. Nah, Bapak Tuhan bukan? Iya. Ya sudah, berarti dari Tuhan kan? Berarti Yesus juga menerima firman dari Tuhan. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, betul nggak? Ya berarti Yesus menerima firman dari siapa? Iya, dari Tuhan. Ya sudah, sama. Nabi Muhammad juga menerima firman dari Tuhan, sama. Ayo. Ya sudah. Bedalah, Nabi Muhammad nggak mati buat manusia. Gimana? Kalau Nabi Muhammad mati untuk manusia boleh. Loh, lah Yesus? Yesus itu manusia apa Tuhan? Sekarang saya tanya. Yesus itu mati untuk kita manusia. Enggak, saya tanya Yesus itu kesimpulannya Tuhan atau manusia? Jangan bilang mati karena sakit sama mati di enggak, saya enggak tanya itu. Pertanyaan saya, Yesus itu manusia apa Tuhan? Ya, nggak usah kok masih nanya lagi. Loh, ya kesimpulannya apa? Manusia apa Tuhan? Bukan ini pertanyaan. Kenapa nggak bisa jawab? Kenapa gugup? Bukan. Kenapa gugup? Nggak usah gugup. Yesus itu manusia. Oh, manusia ya sudah, bukan Tuhan. Yang mati di kayu salib. Iya, intinya bukan Tuhan. Selesai. Nah, iya, nggak apa-apa. Sampai pemikirannya. Loh, Anda yang bilang manusia kan? Tidak sampai. Yang bilang manusia Anda sendiri, bukan saya. Kalau yang anehnya kenapa saya bilang manusia tapi saya percaya dia Tuhan. Ya, yang benar manusia apa Tuhan? Paham toh? Jadi yang benar manusia apa Tuhan? Yang masalahnya pertanyaannya atau yang andanya yang bertanya yang sekarang, tidak paham. Oke, sekarang saya tanya, yang benar manusia apa Tuhan? Coba. Yang bertanya yang tidak paham. Enggak, ya udah kasih paham sekarang. Yang tidak mau paham. Oke, sekarang kasih paham saya. Yang betul itu Yesus manusia atau Tuhan? Coba. Iya, silakan jawab. Ini pertanyaan ini bukan baru kali ini saya ditanyakan. Gak usah kemana-mana. Silakan dijawab pertanyaan aja. Ini ditanyakan terus kemana-mana. Iya, sekarang jawab. Dan pertanyaan ini yang tidak mau dipahami oleh yang bertanya. Makanya tidak paham. Kenapa gugup? Kenapa nggak bisa jawab? Kenapa? Gugup? Kenapa nggak bisa jawab? Kalau saya tidak bisa jawab atau saya tidak tahu, saya tidak percaya Tuhan. Enggak, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya kenapa nggak bisa jawab? Bukan nggak bisa jawab, saudara. Berarti bisa kan? Berarti bisa. Oke, sekarang coba jawab. Yesus itu manusia apa Tuhan? Oke, sekarang jawab. Iya, sekarang jawab. Saya jawab, saudara tidak paham. Enggak apa-apa, yang penting dijawab dulu. Kita diskusi gini temanya, bukan soal Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Itu jawaban semua orang Kristen. Dan saudara tidak bisa paham. Oke, kesimpulannya Yesus Kesimpulannya saudara tidak paham itu. Loh, Wong saya nggak tanya itu kok. Saya tanya Yesus Tuhan apa manusia? Jangan simpulkan kalau gitu. Iya, oke. Sekarang Anda sendiri yang simpulkan. Sekarang Anda yang simpulkan. Sekarang Anda sendiri yang simpulkan. Oke, bukan manusia. Yesus Tuhan. Bukan manusia. Bukan manusia. Nah ini orang kalau bingung baca kan? Bingung kan? Kalau nggak kenapa paham, kok harus muter-muter? Kenapa kok nggak berani? Terlalu sempit. Enggak, kenapa kok nggak berani langsung jawab? Paham bahwa Yesus itu kenapa jadi macet? Manusia? Iya, kenapa macet? Coba. Kenapa bisa jadi manusia? Kenapa dibilang Yesus Tuhan? Yesus manusia? Ketika Yesus jadi manusia, pertanyaan dengerin. Dia nggak perlu jadi manusia. Kalau ada orang ngomong didengerin bang, jangan nyerocos terus. Saya mute Anda gitu loh.
Kalau ada orang ngomong dengerin. Anda dari tadi nyerocos aja kalau saya ngomong. Dengerin dulu. Gitu loh. Saya tanya, Yesus kesimpulannya Tuhan atau manusia menurut Anda? Jawab. Saya jawab, Yesus adalah Tuhan. Oke, bukan manusia. Sepakat? Dengar dulu. Nah kan? Mulai. Dengar dulu. Ada dia sebagai manusia. Oke, jangan dulu. Ini kan saya mau jelasin biar ya, paham. silakan. Gitu. Kapan Yesus jadi manusia dan kapan Yesus jadi Tuhan? Silakan. Yesus kenapa harus jadi manusia? Oh, saya nggak tanya itu. Saya tanya Kenapa? kapan Yesus jadi manusia. Saya nggak tanya kenapa. Iya. Saya nggak tanya Iya. kenapa. Dengerin dulu Ya, pertanyaannya. Tuhan jadi manusia. Dengerin dulu pertanyaannya. Bedakan pertanyaan kenapa dengan pertanyaan kapan. Ini pertanyaan anak kecil yang gampang Anda jawab. Kalau Anda paham pertanyaannya, Anda saya mute biar nggak ngomong terus. Ya, oke. Bedakan pertanyaan kenapa. Dengerin dulu. Bedakan pertanyaan kenapa dan bedakan pertanyaan kapan. Yang saya tanyakan kapan, bukan kenapa. Paham nggak? Paham nggak? Paham. Oke, pertanyaan saya kapan, bukan kenapa. Silakan. Oke, kapan? Ini saya jawab, jangan dipotong-potong ya. Ya, Jangan pokoknya di- sesuai ya. Sesuai pokoknya. Kapan? Ya, kapan? Yesus jadi manusia? Dan kapan Yesus jadi Tuhan? Ini pertanyaan dua berarti. Ya berkesinambungan dong. Tunggu, kita mau jawab satu-satu atau mau jawab langsung dua-dua nih? Langsung dua-dua, silakan. Langsung dua, berarti panjang dong pertanyaan jawabannya nih. Ya silakan. Pokoknya nyambung aja nggak apa-apa. Kalau nggak nyambung ya saya potong. Lanjut. Sampai pagi kita tungguin kok. Pokoknya nyambung aja, nggak apa-apa. Silakan. Yesus, kapan Yesus jadi manusia? Pada saat dia lahir. Lahir Dia lahir manusia. ke bumi. Dia lahir ke bumi itu jadi manusia. Oke, terus? Kalau dia ndak lahir, dia ndak jadi manusia. Oke, lanjut. Silakan. Ngerti? Dia Lanjut. tetap Tuhan. Ya lanjut. Ya kan? Lanjut. Kenapa? Loh, saya nggak tanya bisa kenapa. Jadi manusia. Saya nggak kapan tanya dia- kenapa. Loh, Oh, iya. saya kan bilang saya nggak tanya kenapa. Saya tanya kapan. Iya. Nggak usah ngomong kenapa. Saya nggak tanya kenapa. Ya, maksud saya biar paham gitu loh. Kau cuma Nggak bilang usah kapan? kemana-mana. Cukup jawab pertanyaan saya kapan Yesus jadi manusia dan kapan Yesus jadi Tuhan. Selesai. Nggak usah kenapa. Biar paham. Enggak, saya nggak tanya itu. Makanya kenapa orang Kristen tuh kalau ditanya itu kok nggak paham bahasa Indonesia. Anda jangan-jangan nggak lulus gitu loh mata pelajaran bahasa Indonesia. Pertanyaan simple. Kapan Yesus jadi manusia? Kapan Yesus jadi Tuhan? Selesai. Di saat dia lahir jadi manusia. Lahir. Itu jadi manusia. Dia jadi manusia. Oke, berarti yang Sudah dikandung Bunda terjawab? Maria manusia Terjawab? ya. Sudah terjawab? Ya oke, itu jadi manusianya kan? Jadi manusia. Nah, Kalau kapan dia jadi Tuhan tidak ya? lahir, dia mana mau jadi manusia? Dia tetap Tuhan. Hah? Gimana? Gimana? Dia itu kalau tidak dilahirkan, dia tetap Tuhan, nggak jadi manusia. Loh, saya nggak tanya kalau. Loh kok Iya. jawab kalau? Saya nggak tanya kalau kok. Oh, kalau Saya ulangi lagi Ya pertanyaan sudah. saya. Oke. Saya ulangi lagi. Kacau. Saya nggak tanya kalau. Ya, oke. Pertanyaan saya, kapan Yesus jadi manusia? Kapan Yesus jadi Tuhan? Saya nggak tanya kalau. Oke. Paham pertanyaan? Paham. Oke. Kapan ya? Bukan kalau. Lanjut. Kapan? Saat dia dilahirkan, dia jadi manusia. Oke, pada saat Terus? Bunda Maria melahirkan atau dia dilahirkan, maka Jadilah Yesus manusia. Oke, silakan. Jadilah manusia. Terus kapan Yesus Punya jadi Tuhan? daging, punya roh, Ya, punya tubuh, ya kan? punya roh. Rohnya roh manusia kan? Sudah. Jangan Ya, melebar rohnya- dulu. Oke, rohnya sudah. roh manusia ya, sepakat ya? Dia sudah jadi manusia. Oke. Oke, terus kapan jadi Tuhan? Yesus sudah jadi manusia. Kapan jadi Tuhan? Pertanyaannya salah. Duh.
kapan jadi manusia salah. Giliran sekarang salah. Bang. Sebenarnya pertanyaan itu sudah terjawab di awal. Pak, kalau saya jelasin di awal perjawaban saya tadi itu sudah terjawab di awal. Nah, Bang Andi mau masuk, Bang Andi. Masuk, Bang Andi. Tunggu. Jangan dulu kabur. Udah, enggak, percuma Anda nggak nyambung. Anda nggak nyambung pertanyaan saya, Bang. Bukan nyambung. Pertanyaan saya itu sudah terjawab di awal. Nggak nyambung. Kalau paham cara logikanya. Nah, logika sesat ya? itu. Enggak nyambung itu. Hah? Nggak nyambung. Nggak Pada nyambung. saat dia lahir, Buktinya saya dia dari jadi tadi manusia. tanya. Buktinya saya Artinya dari apa? tadi. Dengar dulu. Kan? Saya jawab tadi apa? Pada saat dia lahir, dia jadi manusia. Nah, Artinya bukan apa? jadi Tuhan kan? Bukan jadi Tuhan. Dia jadi manusia pada saat dia lahir. Oke. Pada saat Artinya dia apa? menghidupkan Lazarus, dia Tuhan atau manusia? Tunggu. Artinya Enggak, saya apa? tanya. Pada saat dia menghidupkan Lazarus, dia Tuhan atau manusia posisinya? Jangan dulu Lazarus. Ya jawab dulu. Ini terlalu jauh. Enggak, jawabannya. jawab aja. Bukan, saya mau jawab yang pertama dulu, baru jawab yang kedua. Apa? Jadi artinya dia itu Tuhan. Bukan kapan dia jadi Tuhan. Ya kapan Bukan Yesus kapan dia jadi Tuhan. Dia itu dulu Tuhan. Oh, berarti sebelum lahir Yesus Tuhan. Iya, dia jadi berarti manusia sebelum lahir. pada saat dia lahir. Berarti sebelum Yesus lahir, Yesus Tuhan. Yes, betul. Nah, pada saat Yesus lahir, Yesus jadi manusia. Iya, betul. Nah, manusia ini manusia Tuhan atau bukan Tuhan? Tunggu, pertanyaan dulu sebentar. Ya, jawab aja. Kenapa kok lemot kali pikirnya? Pada saat dia jadi manusia, jawaban saya sudah terjawab belum yang saat dia pertama? manusia, Sebelum saya mau jawab kedua. Udah terjawab, Oke. udah terjawab. Oke, Terjawab. sekarang lanjut Oke. ya. Pada saat Yesus jadi manusia, statusnya tuh Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia. Loh, saya nggak tanya manusia. Dia jadi manusia. Dengerin pertanyaan saya. Dengerin baik-baik. Ini bahasa Indonesia loh ya. Dengerin. Statusnya Yesus pada saat jadi manusia, apakah statusnya A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Nggak ada manusia di situ. Saya tanya Tuhan atau bukan Tuhan? Oh, pertanyaan. Dia Tuhan, bukan atau bukan Tuhan? Ya, Tuhan yang jadi manusia. Oke. Sekarang dia statusnya Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan. Yesusnya atau Tuhannya ini? Balik lagi. Gimana ini? Yesusnya atau Tuhannya? Gimana kok macet gini? Pertanyaan saya simple. Pada saat Yesus jadi manusia, statusnya Yesus itu apakah A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Yang mana? Salah, cukup A dan B. Lo salah lagi Bang Andi. Kacau pula, Ini. Ya Allah. Kita kan gini. Yang menjadi manusia kan Tuhan. Ya kan ya? Tuhan pertama, Yesus ini Tuhan. Terus turun ke bumi menjadi manusia. Pertanyaannya, waktu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Silakan. Bingung? Pergi. Berpikir keras dia Bang Handi. Soalnya kan kalau Tuhan menjadi manusia, berarti tidak ada lagi Tuhan karena sudah menjadi manusia. Ya benar. Pas dia mati di salib, hidup, bangkit kembali, hidup, baru menjadi Tuhan lagi. Tuhan menjadi manusia, kemudian manusia ini mati, hidup kembali menjadi Tuhan lagi. Jadi pernah ada manusia, bahkan mayat hidup menjadi Tuhan lagi. Begitu sebenarnya. Tepung sudah menjadi bakso. Berarti tepungnya udah nggak ada kan? Ya nggak ada. Udah jadi bakso kan? Tapi 3 hari kemudian tepung ini jadi bakso lagi. Bakso ini jadi tepung lagi. Bisa gitu kira-kira analoginya. Bisa gitu, hebat kali bah. Aduh, kacau kabur kan. Makanya, jadi jangan menuhankan manusia teman-teman. Jangan memaksa Yesus jadi Tuhan. Berat itu teman-teman, berat, serius. Berat itu. Nyesal gue ngomong kabur dia.
Oh Bang Hadis, sekali pertanyaan bah, kacau. Ya udah, gue mau nutup YouTube dulu. Habis ini gue mau upload video tadi waktu jemput Bang Juma dan teman-teman. Terima kasih yang ada di YouTube ya. Aku mau istirahat dulu sambil ngedit video untuk yang di YouTube. Sampai jumpa. Selamat beristirahat. Jangan lupa saksikan video upload nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku juga teman-teman yang di YouTube, Masya Allah, terima kasih ya udah menonton YouTube Bang Ardi. Semoga antum semua yang ada di YouTube sehat-sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah ruah, dan tetap dijaga Islam dan imannya ya. Semoga Allah menjaga kita sampai anak cucu kita, keturunan kita, sampai selama-lama